gitu. Dan jadi harapannya kita sama-sama berkolaborasi lah untuk mengembangkan. Kalau antum mungkin di area pemberdayaan ekonomi gitu kan ya, yang insya Allah nanti Ana juga kepikir ini Ustadz gitu. Kita buka program business administration misalnya, ya kan? Untuk pengusaha-pengusaha Muslim, ya, untuk belajar mengenai ekonomi Islam, untuk belajar masalah manajemen Islam, bisnis Islam gitu kan ya. Ini kami sebenarnya udah punya programnya gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya juga bisa jadi salah satu motor penggerak juga gitu untuk kita kolaborasi insya Allah ke depan. Nah, tapi itu nanti kita bisa bahas lah. Insya Allah bisa berkembang insya Allah Ustaz, gitu. Nah, Iya, jadi itu insya sih Allah. mungkin berkaitan sama maksud dan tujuan dari niat kita ya, eh, yang mudah-mudahan juga bisa apa, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu Ustaz. Hmm. Nah, kira-kira apa ini yang kita bisa lakukan Ustadz? Mungkin pertama ini dulu mungkin mengenai apa aliansi pengusaha masyarakat Islam, terus kemudian mengenai kegiatan-kegiatan antum gitu. Kalau di sana kira-kira apa aja Ustadz? Eh, Gini, Ustaz. Ya, untuk pertama, eh, kegiatan hari-hari saya sebenarnya di pendidikan di sekolah, Ustaz. Nah, sekarang ini saya ada di sekolah ini. Kebetulan sekolah dekat dari rumah, Hmm. supaya lebih kondusif dari suara-suara anak-anak. Ya, saya ke sekolah dulu, makanya agak telat gabung tadi, Ustaz. Eh, itu yang pertama. Jadi sebenarnya eh, hari-hari saya memang bergelut di anak-anak, Ustaz. Ya, mengajar di sekolah. Nah, cuman karena waktu pagi sampai siang itu memang optimalkan di sekolah. Selepas itu siang sore ya kadang kegiatan eh, di pondok kalau itu hanya Sabtu Ahad di pondok. Eh, Terus ya selebihnya kami manfaatkan untuk berselancar. Hmm. Berselancar dalam hal ini ya kita memanfaatkan media untuk eh, bagaimana kita bisa meraup keuntungan, eh, kebermanfaatan seluas-luasnya gitu. Nah, makanya kami sebelumnya di beberapa komunitas bergabung, saya melihat beberapa komunitas ini ya bagus, sangat bagus nilai. Kenapa? Karena rata-rata komunitas-komunitas ini itu memberikan, ya pada intinya adalah mereka memberikan edukasi dan mentoring lah kira-kira gitu. Terus kemudian menawarkan peluang usaha ya, atau penghasilan tambahan. Nah, Hmm. sehingga ini saya lalui beberapa tahun bahkan sebelum pandemi, bahkan saat pandemi. Bayangkan kalau ada komunitas yang bisa mengumpulkan eh, bukan 1.000, Ustaz, per pekan, bukan 1.000, bukan 2.000. Ini dia bisa kumpulkan puluhan ribu sampai belasan ribu setiap pekannya, Setiap pekan itu ya, Masya. setiap pekan, setiap hari Ahad. Itu meetingnya seperti ini. Jadi jam 9 seperti ini, jam waktu seperti ini, itu kita meeting dengan puluhan ribu bahkan belasan ribu. Ini Masya. yang saya inginkan, bagaimana ini IU bisa menghadirkan seperti ini, Ustaz. Masya Allah. Itu acaranya apa online gitu Ustadz ya? Berarti Online, Zoom meeting seperti ini. online online seperti ini Online, ya. Jadi ya setiap seperti pekan ini. itu ya, Masya Allah. Setiap pekan. Oh. Nah, di Dari situ mana aja saya Ustaz, sering, pesertanya Ustaz? gimana? Dari mana saja pesertanya Ustaz? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Masya Allah. Nah, Hmm. ini yang saya terinspirasi. Kalau ada hal kebaikan yang akan kita siarkan, ya kalau bahasa marketing kita mau promosikan, dan Ya. ada pasar kita di depan 10.000, nggak usah mulut-mulut, ya 1.000 2.000 aja, 10% dari situ bisa kita closing. Ini luar biasa mahasiswa setiap tahunnya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya. Caranya bagaimana? Nah, ini yang mendatangkan ini.
calon pembeli kita atau calon mahasiswa kita perlu diilmui bagaimana caranya. Nah, Betul, Masya Allah. sekarang saya tanya Ustaz, sudah berapa tim IPC yang aktif dan mahasiswa yang sudah aktif saat ini? Taib, ya, taib. Eh, Secara detail Mas Heri nanti bisa bisa menjelaskan gitu ya mengenai IPC gitu ya. Karena Hmm. memang kita punya beberapa tipe, Ustadz ya. Jadi ada IPC, terus kemudian kalau IPC memang harus ada tempat ya. Jadi harus ada tempat. Nanti buat mahasiswa kalau mau melakukan halakoh gitu kan ya. Kalau misalnya mau kumpul kajian-kajian itu juga sebenarnya bisa di IPC gitu kan ya. Ada juga nanti apa bisa dijelaskan juga sama Mas Heri. Kita juga punya sistem yang kita sebutkan sebagai rekruter ya. Jadi kalau rekruter itu secara personal, Ustaz. Jadi secara personal tidak perlu tempat gitu kan ya, tapi seperti antum tadi sempat sampaikan gitu, jadi kayak berselancar aja di internet gitu kan ya, terus promosi-promosi di internet, nah nanti mahasiswa bisa didapatkan dari situ, itu rekruter gitu. Nah, terus kemudian mengenai jumlah mahasiswa kalau di IOU, Alhamdulillah yang aktif ya Ustaz ya, di semester ini itu 4.000 mahasiswa yang aktif ya, 1.000. 4.000 ya. Kalau ditambah dengan mahasiswa yang cuti, mahasiswa yang ya biasa lah. Kalau kadang-kadang mahasiswa itu aktif di awal gitu kan, terus qadarullah ada uzur gitu ya Ustadz, terus tiba-tiba, waduh cuti dulu gitu kan ya, 1 semester, 2 semester gitu. Nah itu kalau ditambah sama yang cuti itu bisa 6 ribuan Ustadz, mahasiswa kita gitu. Jadi yang terdaftar, yang sudah membayar ya, yang menjadi mahasiswa. Nah, kalau yang cuman mendaftar, bikin akun, apa, upload ijazah gitu kan ya, tapi belum sampai mengikuti perkuliahan itu bisa 10 ribuan Ustaz. Gitu, yang sudah, yang minat lah ya, minat sama IOU, terus sempat mendaftar lah gitu. Nah, jadi eh, bisa dikatakan kalau dibandingkan dengan universitas online tuh yang ada di Indonesia yang lain ya, kalau antum mungkin dengar ada Sibermu gitu kan ya. Sibermu itu baru 2 ribuan Ustaz, 2.000 sampai 3.000. Jadi IUU ini Masya Allah gitu kan ya, lebih besar dibandingkan, mungkin terbesar ya kalau universitas online Islam ya di Indonesia gitu Insya Allah gitu. Ustaz Evan pernah dengar kampus Uninur? Belum tahu, belum tahu. Apa itu? Uni? Uninur, Universitas Islam Anur Lampung. Itu mahasiswanya Anu. juga banyak Hmm, juga, Ustaz. banyak ya? Mungkin ya nggak jauh beda IOU ini Online juga Ustaz ya? online. Online ya? Oh, Masya Allah. Iya, iya, Ya, iya. itu mahasiswanya banyak sampai ke Makassar, seluruh Sampai. Indonesia juga, Oh, Masya sampai Allah. ke pelosok. Itu Universitas mahasiswanya. Anur ya? Universitas Anur ya? Ya, dulu sekolah tinggi Islam Nur Lampung meningkat meningkat sampai universitas. Hmm. Nah, kalau bisa di searching itu, Ustaz. Ini Nah, sebenarnya saya mau buka apa namanya? eh, karena saya sebenarnya dulu kami kerjasama di situ, Ustaz. Jujur, saya oh, kerjasama di Uninur dengan program beasiswa ADMI hmm. dengan Uninur. Luar biasa, Ustaz. Itu saya awal-awal saya posting program beasiswanya, siang malam saya kurang tidur, Ustaz. Apa kurang tidur? Saya diserbu database di inbox mungkin ribuan. Hmm. Bayangkan itu. Itu Iya. konsep saya. Jadi ketika ada satu orang mengajukan istilahnya mau konsultasi, nah saya tahapannya itu kan saya bagi tiga senjata, makanya perlu banyak senjata. Padahal saya masih sendiri yang handle, Ustaz. Hmm. Jadi admin pertama itu admin utama saya pakai untuk di posting dan dihubungi. Terus setelah di situ saya arahkan ke admin kedua. Masih saya handle. Bayangkan kalau ada tiga WA saya handle ini dan ada kurang lebih ribuan mahasiswa. Makanya tiap malam saya saya layani. Bahkan ada yang sudah tertutup, saya tidak sempat buka WA-nya. Dia tanyakan, Bapak, apa betul ini program beasiswa dari ADMI?
Nah, ya itu saya edukasi, saya sampaikan bahwa program beasiswa ini bukan 100%. Nah, karena itu bahasa marketing adalah beasiswa. Nah, ternyata di sini saya menyimpulkan bahwa kalau kita sudah menyampaikan beasiswa itu di masyarakat luas, itu adalah persoalan besar, Ustaz. Hmm. Hmm. Artinya apa? Mereka sangat membutuhkan program beasiswa. Buktinya apa? Ada ribuan yang menchat saya, tanyakan Hmm. apa betul ini. Artinya Hmm. mereka punya persoalan di situ, mau kuliah tapi terkendala biaya. Iya, iya, betul, betul. Iya, iya, Terkendala iya. biaya. Ah, Betul, betul. makanya saya diserbu terus. Jadi saya arahkan. Jadi setiap ada yang masuk, saya arahkan seperti ini, saya kasih pengarahan, terus kemudian saya arahkan ke admin kedua, nomor saya lagi. Setelah itu yang fix, nomor kedua ini untuk mendapatkan formnya, form Hmm. pendaftaran. Setelah dia isi pendaftaran, saya arahkan untuk dikirim ke admin ketiga. Hmm. Mengisi form pendaftaran, terus kemudian men-share ke 10 grup. Hmm. Jadi satu orang ini jatahnya dia kirim ke 10 grup. Itu salah satu persyaratannya. Jadi dia dapatkan formnya, terus kemudian dia kirim informasi yang saya share. Ya, jadi informasi beasiswa itu dia share lagi ke 10 grup. Nah, setelah dia kirimkan semua screenshotnya, atau dia sudah katakan sudah selesai, saya kasih formnya, kemudian disuruh kirim ke admin ketiga. Nah, itu tiga tahap yang saya tempuh. Sampai itu siang malam saya layani. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Nah, iya. Hmm. nah, terus kemudian karena sudah berjalan waktu, narah hubung saya di kampus awalnya sangat bagus. Pokoknya luar biasa. Dari lisannya sampai, pokoknya saya dikejar-kejar terus. Bahkan sampai tengah malam saya ditelepon. Kenapa? Karena melihat potensi di admin ini besar. Meskipun hanya belum real database-nya, tapi itu saya sudah bisa follow up mereka. Saya Hmm. sudah follow up mereka karena ada semua kontaknya. Nah, Hmm. berlanjut waktu hanya ya berapa satu tiga orang yang sudah closing masuk daftar sudah transfer dengan beberapa tahapan kita sudah jelaskan. Tapi qadarullah perjalanan waktu hanya sampai tiga yang bisa saya masukkan di kampus. Hmm. Lebihnya itu saya masih ada database-nya sekarang. Mas Iya. Ahmad masih sudah ada di grup. Itu ada Hmm. ratusan di situ. Itu lengkap database-nya di saya. Mulai pokoknya dari A sampai Z-nya. Ya, betul, Fotonya, betul. Betul. KTP-nya, kakaknya semuanya ada. Ya, ya, Itu betul, ada betul. ratusan, Mas. Kalau misalnya keluar, itu datanya saya tetap amankan dan saya Hmm. tidak salah gunakan. Kalau Hmm. misalnya mereka mau lanjut, apakah di AYU, itu kami sudah mengedukasi di sana. Sisa Betul. ini program beasiswanya, Seth. Nah, kenapa tidak lanjut? Nah, ini yang jadi soal. Nah, admin sebenarnya di awal-awal saya dikejar-kejar untuk datang di sana di kampus eh, apa namanya buat secara tertulis perjanjiannya MOU-nya. Draftnya sudah dikirim ke saya, tapi diminta harus ke sana ke kampus. Hmm. Syukur-syukur tidak lanjut ke kampus karena biayanya besar. Dari Makassar ke Lampung itu luar biasa. Belum lagi kalau barengan dengan pengurus lainnya. Nah, sehingga singkat cerita, nah ada hal-hal yang mengganjal di akhir-akhir. Setelah masuk semua database-nya, kemudian bukti transfer dan seterusnya. Nah, ternyata penghubung ini atau narobung ini itu tidak bekerja secara profesional. Kenapa tidak profesional? Data yang saya kirim itu nyangkut hanya di tangannya, tidak sampai ke BAK, Hmm. tidak sampai ke sana. Itu nanti ketahuan setelah saya telusuri. Nah, akhirnya tidak mau terima dengan kelemahannya, kesalahannya, saya yang dibaliki. Pokoknya tidak ada positif di matanya bagi saya. Saya tuntut itu supaya dikelirkan ke kampus, ternyata tidak sampai ke sana. Nah, nanti di belakangan saya telusuri ke kampus, wah ternyata betul. Jadi saya amankan tiga mahasiswa ini, Pak. Saya Hmm. amankan, saya telusuri langsung ke kampus, sampai ke rektornya, sampai Hmm. ke 01-nya, Pak.
Saya langsung telusuri ke sana. Jadi saya mau memastikan apakah betul calon mahasiswa saya ini itu sudah masuk database-nya atau belum. Nah, cek per cek ternyata belum masuk. Belum masuk. Nah, Padahal sudah belum masuk. pembayaran. Pembayaran Sudah sudah, Ustaz. pembayaran. Hmm. Sudah lengkap. Saya kirimkan Hmm. lagi bagian BAK-nya, bukti transfernya semuanya. Screenshotnya juga dengan narahubungnya. Nah, Hmm. kesimpulannya, rektor dengan narahubung ini sepertinya karena orang dekat, jadi sulit untuk apa ya, mau dijatuhkan kira-kira gitu. Hmm. Kesannya kembali ke saya lagi, apa namanya, Hmm. istilahnya tidak usah diperpanjang lebar. Saya tidak mau, saya bilang bukan mau perpanjang lebar ini Pak. Hmm. Saya mencari eh, detail dari persoalan ini. Saya tidak Hmm. mau cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi persoalannya ini kami sudah bekerja dan saya sudah mendatangkan mahasiswa. Nasibnya bagaimana mahasiswa yang saya sudah masukkan? Gitu. Kalau tiba-tiba misalnya tidak bisa lanjut, itu apa solusinya? Ya, Dan ya. bagaimana solusinya ke narahubung ini? Nah, itu Hmm. saya cari tahu, Pak. Karena saya bilang prinsipnya kalau di admin saya nggak mau kerja setengah-setengah. Kita kerjasama ini tanggung jawab dunia akhirat. Bukan setahun 2 tahun. Kalaupun perjanjiannya 5 tahun itu draftnya 5 tahun perjanjian, Pak. Ya, Dibuat perjanjian 5 tahun. Tapi ya lagi-lagi bukan cuma di atas kertas, tapi aplikasinya, betul, betul. aplikasinya. Jadi saya Hmm. langsung sampaikan, saya langsung ambil sikap. Saya bilang mulai detik ini, Pak, saya tidak bisa kerjasama dengan Bapak. Saya cut. Kenapa? Karena saya tidak setuju dan saya tidak suka karakter seperti ini, Pak. Hmm. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena yang rusak bukan cuma pribadi saya, Betul, tetapi secara umum adalah rusak citra admi. Karena yang saya bawa ini atas nama admi. Mencari betul. mahasiswa program beasiswa atas nama admi. Dan saya penanggung jawab di situ, Pak. Dan itu bukan hanya sampai di situ, Pak. Ini dunia Hmm. akhir, Pak. Karena ini persoalan pendidikan ini. Ya, Saya ya, nggak bisa ya. uh, bekerja sama tipe seperti ini, Pak. Ya sudah, saya langsung cut, saya langsung putuskan mulai detik ini saya nggak bisa lanjut lagi, Pak. Nah, Hmm. sehingga setelah itu saya blokir semuanya, pokoknya saya tidak terhubung lagi dengan narhubung ini. Hmm. Ya, ya. Berjalan waktu, ternyata ada yang pernah kuliah juga di Uninur, dia sempat terhubung juga ke ADMI. Nah, Hmm. dari situlah ternyata sudah menjalani proses pendidikan di IU. Saya tawarkan lagi, kemudian mulai sharing-sharing di situ, Pak. Mulai sharing Masya Allah. tentang IU dan seterusnya. Saya bilang mungkin ini jalan-jalannya Allah tunjukkan Masya Allah. karena niat kami di ADMI untuk bagaimana bisa kami menghadirkan atau mendatangkan solusi bagi saudara-saudara saya Betul. seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia dengan Masya program pendidikan, termasuk program beasiswa. Nah, jadi situ saya telusuri tentang IO ini, seperti apa dan bagaimana programnya. Ya, 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 akhirnya dihubungkanlah dengan Mas Ahmad Gifar. ya. Masya Allah. Nah, di situ asal mula kami terus menelusuri IOU. Hmm. Sehingga sampai detik ini, Ustaz. Masya Allah. Ya. Itulah salah satu apa namanya jejak kami menelusuri di IU dan kami komitmen ya bahwa kerjasama ini bukan hanya waktu singkat. Lah. Insya Allah kalau memang itu panjang lebar kemarin kami sampaikan bersama dengan Mas Ahmad ini bahwa ini apa yang disampaikan Ayu karena sudah sering dengan kami sampaikan juga salah satu visi misi kami di ADMI ini sangat seiring karena niat kita adalah bagaimana mendatangkan solusi buat saudara-saudara kita khususnya di bidang pendidikan. Nah, di ADMI memang namanya Aliansi Pengusaha Masyarakat Islam, tapi bukan cuma usaha yang disodorkan di sana. Ya, Hmm. kita berupaya membawa atau menghadirkan beberapa solusi di sana. Bahkan kita juga sudah terhubung dengan program umroh haji. Jadi Hmm. alhamdulillah ini sedang berjalan sekarang juga Ustaz. Program keagenan 1.000 agen di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya itu sangat
keterkaitan semua. Mungkin mahasiswa kita yang punya kendala juga di sana misalnya, ini akan bersinergi semua. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa berikan ke saudara-saudara kita. Makanya saya buat ini, saya prakarsa admin ini niatnya bagaimana kita mewadahi saudara-saudara kita untuk mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan mereka, bukan cuma persoalan ekonomi, tetapi lebih dari itu persoalan pendidikan, sosial, persoalan keluarga dan seterusnya, termasuk ibadah umroh haji dan lain-lain. Ya, Nah ya. itu niat kami, Ustaz. Mudah-mudahan dengan kami bersinergi dengan Ayu, kita sama-sama saling menguatkan di sini, Ustaz. Ya, saling menguatkan. Karena alhamdulillah beberapa link kita sudah ada di beberapa provinsi, Ustaz. Jadi Hmm. makanya ini saya sebenarnya ibaratnya mau bertempur ini, mau berperang, sudah lama saya tunggu senjatanya dari Ayu. Di mana ya? Belum datang ini. Kita ini mau bertempur ini, kemudian tidak dibekali senjata ini. Gimana caranya? Nah, kira-kira gitu, Ustaz. Baik, baik. Syukran jazakumullah khair. Masya Allah. Anda baru tahu Ustaz kalau ternyata Masya Allah ikhtiar antum itu maksimal gitu ya di sana. Masya Allah bisa sampai Iya, apa menjawab WhatsApp satu persatu gitu kan ya, tiga nomor yang iya, berbeda Masya Allah gitu kan ya. Jadi ya betul, betul. apa memang ini ya yang paling penting kan trust ya, kepercayaan gitu kan ya. Iya, Bagaimana kita bisa menimbulkan kepercayaan gitu kepada siapapun betul, gitu betul. kan. Kalau Mm-mm. kepercayaannya sudah dilanggar itu kan susah Ustaz untuk Iya, iya. dikembalikan gitu kan ya. Jadi insya Allah Itu yang perlu, nomor satu itu, Ustaz. betul, Itu betul, nomor satu. Makanya itu yang saya tidak temukan di Narahubung kampus itu. Saya betul. bilang sampai guru besar bagaimanapun, kalaupun ada di atasnya profesor, saya tidak melihat di situ. Ya, ya, Setinggi apapun detailnya, setinggi apapun ilmunya, tetapi aplikasinya tidak seiring, saya kali nol itu. ya, Tidak ada gunanya itu detail. Saya bilang ya, begitu. Tidak ada manfaatnya itu. Mau tinggi bagaimanapun pendidikannya. Yang betul. dilihat adalah aplikasinya, pengamalannya. Setinggi ilmunya, maka harus berbarengan dengan aplikasinya. Nah, Ya, di awal itu sangat bagus komunikasinya dengan saya. Wah, luar biasa. ya, Itu ya. sampai dia mengeluarkan tagline-nya sendiri 3D. Dakwah, dagang, dosen. Oke, bagus. Dakwah, dagang, dosen. Tapi itu harus betul-betul dibangun di atas agama. 3D itu betul-betul fondasinya harus kuat. Nah, Ya, itu mau ya, dibangun, tetapi baru pertengahan jalan sudah tumbang. ya, Karena ya. tidak ada trustnya, kepercayaan itu. Betul, Tidak betul. dibangun di atas itu. Makanya ini yang alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya ayo terus Insya Allah. eh, ya kebalikan dari yang kemarin. Ya, Karena saya selalu banyak berdoa, memohon untuk ditunjukkan hal-hal yang lebih baik, lebih baik dari sebelumnya. Saya banyak mengambil pelajaran Ustaz, dari pengalaman-pengalamannya lalu. Saya pernah juga ditipu, pernah usaha-usaha dagang online, usaha-usaha jual jas koko. Ternyata yang narabung saya juga ini kurang lebih kisahnya tadi. Awalnya bagus, sampai saya belum transfer sudah dikirim paketnya. Akhirnya mulai meningkat orderan saya karena saya sudah dapat satu sekolah, ordernya ya sudah puluhan di itu waktu. Masya Allah. Ini sudah mulai keluar aslinya. Jadi ternyata saya dapat pelajaran besar juga, Ustaz. Kalau kita Hmm. mau lihat aslinya setiap orang ketika sudah diperhadapkan dengan duit, Iya. jadi diperhadapkan dengan rupiah. Nah, Ya, itu yang saya lalui, Ustaz. Ternyata ketika sudah kita bicara ke sana, itu sudah mulai kelihatan aslinya. Wah, ya, ternyata begini. Iya, karena kemarin itu juga begitu. Persoalannya situ. Sudah dia rincikan begini, sekian ke ini, sekian yang. Kenapa tidak langsung ke kampus, Pak? Supaya kita lebih profesional. Terlalu banyak alasannya begini, begini, begini. ya, Ya ya, sudah, ya, saya ikuti alurnya dulu. Saya ikuti alurnya. ya, Tapi itu ya. luar biasa edukasinya kalau kita apa namanya kurang profesional lah kira-kira gitu. Ustaz. Ya, Kalau kita betul, betul. mau edukasi orang, apalagi ini basisnya pendidikan itu luar biasa. Betul. Orang-orang sudah berpendidikan kita mau edukasi, ya
perlu senjata super rampus. Masya Iya, Allah. kalau kita Ya, Ustaz. pas-pasan senjatanya, kalah kita di pertempuran. Kalah Ya, kita. ya, Kenapa? Karena mereka juga merasa sudah di atas senjatanya. Pelurunya betul, sudah lebih besar dibanding betul. kita. Jadi kalau kita ndak seimbang, bahkan atau bisa melebihi, bisa kalah pertempuran kita. Betul, betul, Ustaz, betul. Nah, jadi Ya, ini ya, sebenarnya yang kami harapkan, Ustaz. ya, Kenapa ya, saya melihat basisnya ini bukan nasional, karena kemarin nasional, Ustaz. Itu ya, ya. kampus ini masih basis nasional. Nah, ini alhamdulillah eh, basisnya lebih besar Ya Allah. nasional. Insya Mudah-mudahan Allah. senjatanya lebih besar Mudah-mudahan. dan ya profesionalisme juga jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya. Insya Nah, Allah. itu yang saya cari tahu, Ustaz. Saya terus gali di awal-awal saya sampaikan bahwa kami butuh partner atau Ya, apa namanya tim yang betul-betul bukan asal-asal kerja, bukan waktunya singkat. ya, Ya, ya. admin ini kami menginginkan ini menjadi aset investasi akhirat kita. Siapapun Insya yang Allah. terlibat di dalamnya, bukan cuma mencari cuan di dalamnya. Bahkan Ya, saya pernah sampaikan, kalau orang masuk di admin cari cuannya, cari dunianya, saya bilang mau maaf, bukan di sini tempatnya. Bukan berarti kita tidak mau duitnya. Bahkan kita sangat menginginkan itu. Tetapi perlu diperhitungkan, perlu ya, disepahami bahwa kita ini bukan cuma habiskan waktu untuk duit, untuk makan. Memang perut butuh untuk disuplai, ya, ya. ya. Tapi perlu dipertimbangkan, perlu apa namanya, diimbangi dengan hal-hal yang kemaslahatannya jauh lebih besar untuk dunia kita. Karena kita ini tidak tahu sampai kapan batas akhir hidup kita. Nah, kalau Betul, tidak ada betul, persiapan Ustaz. ke sana, terus kapan kita mempersiapkan? Ya, Apakah betul. sudah punya anak, sudah Ya, punya ya, cucu, bahkan kita ya, belum ada persiapan ke sana. ya, Nah, ya. ini kasihan. Kalau hanya dunia yang kita utamakan. Jadi, saya bilang di sini kita tetap mengupayakan ikhtiar bumi kita. Tapi yang paling utama adalah ikhtiar langit kita. Ya, Karena yang memberikan kesuksesan ikhtiar bumi kita adalah apa yang ada di langit. Apa betul. yang kita utamakan situ. Kejarlah akhirat kita dan jangan lupa duniamu. Kan Ya, kira-kira itu, betul. Ustaz. Nah, sehingga ini yang kami terus edukasi. Kami berikan semangat sana, dorongan bahwa bukan cuma ngumpul-ngumpul begitu saja di ATMI. Ya, betul, betul. Ya itu Memang gambarannya, memang Ustaz. nilai Ah, ah. betul, betul. Nilai-nilai itu memang penting gitu kan ya, apalagi kita Islam gitu kan ya. Jadi Betul, betul ya. di tengah gempuran segala macam godaan ini kan memang ikhtiar kita harus Betul, semakin kuat gitu Ustaz ya. Dan yang ya. Ustaz sampaikan ya alhamdulillah gitu sejalan dengan visi dan misi dari IOYO Ustaz. Ya, karena Iya, iya. eh, kami juga berusaha untuk profesional ya. Kalau antum bisa lihat prosesnya itu juga transparan gitu kan ya. Antum bisa lihat semuanya prosesnya. Jadi mahasiswa juga kita insya Allah kita perlakukan dengan baik gitu kan. Dan memang sudah banyak juga lulusan-lulusan dari IOU gitu. Jadi kami ingin membawa baik gitu ya nama Islam ini gitu ya. Kalau udah berkaitan sama nama agama ini kan harus kita junjung tinggi ya karena itu berkaitan sama kredibilitas kita itu dalam menyampaikan dakwah ya. Apalagi ini berkaitan juga dengan nama Dr. Bilal Philips gitu kan ya yang Betul. kami bawa gitu ya. Jadi kami insya Allah memang dari apa tim manajemen dari IOU semuanya kita benar-benar berusaha berikhtiar untuk profesional dan menjunjung integritas ya itu menjadi nomor satu insya Allah gitu kan ya karena yang antum bilang gitu nanti pada saat kita berhadapan sama Allah apa yang akan kita bawa gitu kan ya. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi wasilah kita juga gitu kan ya untuk bisa menjadi amal jariah kita juga pada saat nanti ada di sana gitu insya Allah. Ya. Nah jadi berkaitan dengan itu Ustaz, ya insya Allah Antum juga udah bisa lihat gitu bahwa kita prosesnya juga transparan ya. Ya Alhamdulillah Antum udah bisa dapat satu mahasiswa tuh yang udah membayar tuh. Dari Oh, empat yang Masya Allah. mendaftar gitu. Alhamdulillah. Kalau Antum lihat empat yang mendaftar gitu. Anda berharap dari Antum bisa 400 sih yang mendaftar gitu. Itu baru empat yang mendaftar gitu kan. Ya, ya masih perlu ini, Ustaz. Perlu Masih perlu edukasi. betul. Ya, Jadi baru empat yang mendaftar, satu yang udah membayar, Ustaz. Jadi Alhamdulillah. menunjukkan bahwa apa kalau misalnya kita bisa lipatkan aja dari 4 jadi 400 dari satu itu bisa 100 gitu Ustaz. Kalau kita Insya Allah, lihat insya Allah. insya Allah gitu kan ya.
Nah, jadi hal-hal yang seperti itu insya Allah antum juga bisa track juga, antum bisa lihat di sistem nanti kalau antum bisa login masuk ke dalam, nanti antum bisa lihat tuh siapa aja yang udah mendaftar, siapa yang udah membayar, prosesnya sampai di mana gitu. Itu nanti insya Allah secara transparan gitu kan ya. Dan kedepannya sih insya Allah berkaitan dengan porsi ini ya, porsi pembagian itu insya Allah juga kita harapkan bisa tiap bulan gitu, apa kita bisa bagikan gitu kan ya. Jadi sekarang sih memang masih satu semester dibagikan 2 kali gitu kan ya, tapi insya Allah nanti dengan sistem kami yang sedang kami kembangkan, nanti kalau misalnya mahasiswa udah melakukan pembayaran di bulan tersebut, insya Allah nanti porsi apa untuk IPC ini juga langsung bisa kita bagikan di bulan yang sama, Ustaz, insya Allah, gitu kan ya. Nah, dengan seperti itu kan lebih enak, transparan dan apa kita juga bisa apa melakukan tugas kita juga insya Allah dengan baik gitu, Ustaz. Gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang antum butuhkan gitu, Ustaz, ya, untuk bisa eh, men 100 lipat kalikan dari 4 jadi 400 gitu, Ustaz. Ya. Ya, Kira-kira apa ini yang antum butuhkan gitu kan ya, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa. oh iya, aman. Mari gitu. Ya, apa ini Ustaz? Ada, ya ya, lagi Zoom. Ya. Iya. Oh iya iya. Ya, gimana gimana Ustaz? Jadi kalau kalau kita lihat potensinya kan besar tuh kalau antum apa sempat tadi sampaikan gitu kan ya. Nah, apa yang kira-kira antum butuhkan dari kami ya, Ustaz, untuk kita apa bantu gitu. Apa saja kira-kira? Ya, Gitu. sebelumnya saat gini, untuk tim IPC yang sudah aktif sekarang itu di wilayah mana saja? Karena saya lihat di situ ada yang sampai 50-an, 60-an ya, yang mahasiswanya. Itu saya mau, karena saya lihat di grup itu masih senyap-senyap, diam-diam semua. Berapa Mas kali Heri, saya pancing-pancing ya, ini, iya, kok belum nggak ya, belum gimana caranya bergerak. saya Ya, apa namanya saya cungkil-cungkil supaya bisa bangkit keluar ini. Itu diam-diam saja. Maksud saya mau ambil eh, pembelajaran dari sana, Ustaz. Ya, kalau misalnya yang ini kan eh, ilmu seperti ini kalau ada yang sudah terrealisasi, artinya dari apa yang sudah mereka jalankan sudah bagus, ya tinggal kita ATM kan, Ustaz. betul, betul. Nah, ini Mas Heri yang banyak tahu ini Ustadz. Mungkin Mas Heri Ya, bisa tinggal jelaskan kita sedikit apa ATM kan. cerita cerita yang sukses gitu ya, sukses story gitu Ya, ya dari ah. beberapa yang sudah. Nanti dari sana saya bisa mengambil kesimpulannya. Oh, kalau begitu saya bisa nambahkan seperti ini. Betul, betul. Tafadhol, Mas Heri, monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Ivan. Salam kenal, Ustaz Ismail Wika. Baru pertama kali ketemu. Ya, Iya, ini silakan silakan. jadi kalau misalkan yang Ustaz Ismail Bika ya, tengok di grup itu ada banyak list ya, itu mungkin sekarang ada 50-an list yang sudah apa namanya masuk gitu ya. Dalam artian yang berhasil merekrut gitu ya. Itu terbagi menjadi 3 nih, Ustaz Ismail Bika. Yang pertama dari recruiter. Recruiter itu individu, terserah bisa IOU, bisa non IOU gitu ya. Yang itu nanti reward akan dicairkan, angkanya 20% gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah referral. Referral harus dari mahasiswa gitu. Nah, ini rewardnya 25% tidak bisa dicairkan, bisa untuk biaya kuliah di IOU. Gitu. Yang ketiga, IOU Partner Center. Dan per saat ini yang Ustadz lihat 50 dan sebagainya itu memang itu dari recruiter, Ustadz. Oh, gitu. Ya, rekruter. Dan mekanismenya mereka berbeda-beda strateginya. Mungkin saya coba sampaikan yang Ustadz Rizky Gumilar. Ustadz Rizky Mhm. Gumilar, Ustadz bisa lihat itu termasuk yang top 2 lah. Kalau nggak pertama atau kedua beliau itu secara angka. Beliau itu banyak dari kenalan-kenalan beliau yang ada di STDI. Jadi Gimana? eh, beliau itu dosen di IOU Oh, plus
di STDI Jember. STDI. Ya, Ustadz Arifin Badri. Nah, di kampusnya itu. Nah, itu banyak dari kenalan-kenalan beliau. Nah, di sisi lain beliau juga ada semacam eh, punya volunteer-volunteer untuk menyebarkan informasi. Nah, macam itu untuk Ustadz Rizky Gumilar. Yang kedua adalah Febrian. Ini rekruter juga, gitu. Mekanismenya kurang lebih dominan di volunteer-volunteer, tetapi volunteernya jauh lebih banyak dibandingkan Ustadz Rizky Gumilar, gitu. Nah, dari dua apa namanya rekruter tadi memang kecenderungannya lebih berfokus pada manajemen volunteernya, Ustadz, gitu. Kurang lebih. Ya, Nah, untuk yang partner center nih paling aktif mungkin ada, sebentar, 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 sebentar ya, Mas Heri. Nah, silakan. ini yang saya mau garis bawahi dulu. Tadi kan potensi besarnya adalah ada di volunteernya. Nah, itu yang saya mau tahu. eh, Rahasianya membentuk tim itu seperti apa? Apakah ada yang diiming-imingi benefit sekian-sekian atau seperti apa? Itu Ya, kan harus digali juga dari tim pusat, harus digali metode mereka seperti apa. Kalau ada yang sudah sukses, ngapain pusing-pusing cari yang lain? Itu yang kita perlu pupuk, itu perlu kita gali dan bisa ditularkan ke yang lain. Dan itu bisa berlaku ke semua. Nah itu, selain dari komunitas misalnya, komunitas kampus misalnya, itu kan jelas. Nah, tetapi yang bergerak langsung ini, ya itu yang saya mau bagaimana triknya itu. baik. Ya, per saat ini currency-nya itu adalah dari layanan masyarakat Ustadz Ismail Bika. Gitu. Layanan Hmm? masyarakat itu semacam KKN. Jadi banyaknya dari volunteer-volunteer itu memang dari mahasiswa atau mahasiswi, gitu. Karena Hmm. mereka product knowledge-nya sudah dapet nih soal IOU, sehingga mereka mudah untuk menyampaikan terkait dengan IOU. Tapi ini agak bersinggungan nih Ustadz sama program referral. Jadi sebetulnya mereka juga bisa merekrut sendiri dan dapat layanan masyarakat sendiri, gitu. Nah, jadi gimana caranya apa namanya para rekruter atau para EU Partner Center yang ingin mengadakan seperti itu dengan eh, dengan engagement yang lebih menarik gitu ketimbang mereka mereferalkan diri mereka sendiri. Gitu sih. Mungkin Ustadz Evan bisa lebih dalam menyampaikan soal itu. Bisa, bisa, iya. Jadi ceritanya kami apa, mengembangkan IPC, ya, Partner Center, Recruiter, ini kan bertahap, Ustadz. Ya. Jadi IOU itu awalnya besarnya itu karena recruiter. Jadi Ustadz Rizky, Ustadz Febri, ada Ustadzah Ivon, ada Ustadz siapa ya yang di Jawa Barat kemarin itu Mas Heri ya. Dulu Ya. besarnya IOU dari itu karena kami juga masih baru masuk. Kami, saya sama Mas Heri itu juga baru masuk di tahun 2021, 2022 ya, 2022 gitu. Jadi waktu itu memang lebih dari 70% mahasiswa itu datangnya dari rekruter, Ustaz. Nah, rekruter-rekruter itu eh, seolah-olah ya memanfaatkan mahasiswa IOU untuk menyebarkan informasi, gitu ya. Jadi rekruter ngontak mahasiswa IOU, oke, tolong disebarkan informasi mengenai IOU ke network mereka, ya kan, dan diiming-imingi seolah-olah itu dengan jam layanan masyarakat. Jadi kayak KKN gitu ya. Jadi mahasiswa itu kan harus melakukan KKN, Ustaz. Nah, KKN-nya adalah caranya menyebarkan dakwah informasi tadi, gitu. Nah, ke depannya kita akan batasi atau mungkin kita akan stop itu. Jadi mahasiswa sudah tidak bisa membantu rekruter lagi, Ustaz. Ya kan? Karena kalau mahasiswa membantu rekruter itu ada konflik of interest ya. Jadi ada bersinggungan kepentingan. Ya. Rekruter bisa memanfaatkan secara moneter gitu kan ya, tapi memanfaatkannya pakai mahasiswa gitu. Itu kan sebetulnya nggak betul. Ya, caranya harusnya dicari bagaimana mereka bisa mengembangkan dakwah melalui channel-channel mereka. Jadi jangan memanfaatkan mahasiswa lagi gitu.
Karena sekarang mahasiswa itu juga bisa menjadi rekruter juga gitu, Ustaz. Ya, karena mereka bisa dapat beasiswa gitu. Kalau mereka merekrut satu orang teman gitu kan ya, mereka bisa dapat beasiswa gitu. Nah, jadi ke depannya yang antum tadi sampaikan gitu kan ya, kalau kita bisa contoh gitu kan ya, uh, qadarullah gitu, ini udah tidak bisa kita contoh lagi karena bentar lagi hal yang seperti ini kita akan tutup gitu, Ustaz. Gitu. Baik, baik. Jadi memang kalau Ana lihat gitu kan ya dari potensi yang ada di eh, apa antum gitu kan ya, itu kan sebenarnya network antum banyak tuh, ya kan. Dengan apa yang kajian yang tiap ahad bisa 10.000 atau yang bisa ribuan datang, terus kemudian antum juga mungkin bisa apa nanti building network ya, nanti Ana juga nggak tahu, nanti perlu kita bahas lagi lebih dalam mungkin kalau antum misalnya punya ide, oh ya udah nanti skemanya seperti ini bagaimana gitu, apa yang kita bisa support gitu, Ustaz. Nah jadi lebih ke sana sih gitu untuk apa ya kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki gitu, Ustaz, ke ke sana gitu, ya kan? Karena Ah, memang ya qadarullah ya kan, jadi kayak Ustadz Febri sama Ustadz Rizky itu udah mungkin 10 tahun ya Mas Heri ya bareng sama IOU ya. Hampir 10 tahun ya dari tahun 2016 2017 gitu Ustaz. Jadi bisa dibayangkan memang udah cukup lama gitu kan ya. Dulu mereka beliau itu jadi misalnya kayak Ustadz Febri itu bisa merekrut lebih dari 100 mahasiswa Ustaz. Bisa hampir 200 tuh, 190 kalau nggak salah. Mahasiswa baru gitu kan. Ustadz Rizky itu juga seperti itu gitu kan ya. Karena memang mereka memanfaatkan mahasiswa gitu. Tapi makin lama kan makin kita batasin gitu. Jadi mereka harus mulai kreatif nih gitu kan ya untuk bisa mencari apa peluang gitu. ya, ya, Nah ya. kalau Anda lihat dari antum sih eh, sebetulnya potensinya cukup besar gitu Ustadz. Nah pada saat nanti antum sudah bisa menarik minat gitu kan ya. Nah, bagaimana proses untuk bisa membawa? Nah, itu mungkin nanti kita bisa bicarakan apakah antum butuh support berkaitan dengan yang menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu nanti mungkin bisa kita bantu gitu ke sana, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Jadi ya, saya sampaikan tadi itu metode untuk mendatangkan pengunjung, Ustaz. Mendatangkan pengunjung. Jadi sebenarnya itu perlu kita pakai tools itu. Ya, ada senjata. Nah, senjata online-nya itu toolsnya, terus senjata offline itu tim agent kita atau tim IPC kita. Nah, maksud saya kalau ini tim IPC yang aktif, sekarang kan kalau saya tidak salah 30 40 di situ. Berapa di grup itu? IPC berapa Mas Eri? 22 ya? Atau 20 berapa tuh? Yang IPC? Formalize-nya 21. Ya. 20. Ya, Ya. yang lain belum Nah, formal. Ya, tapi udah dimasukkan ke grup. Oh, baik. anggaplah ya kita itu dari tim IPC. Terus kemudian kalau kita memanfaatkan lagi tadi data mahasiswa kita, ya ini kurang lebih totalitas 10.000. Nah, mereka saja sudah mengundang ke Zoom, misalnya satu orang satu eh, di bawah, satu orang di bawah itu sudah 10 ribuan. Nah, cuman eh, perlu mereka dibantu. Bagaimana caranya? Ya, sekarang sudah zamannya teknologi, Ustaz. Ya, perlu kita support di sana. Nah, selain terus edukasi setiap pekan, misalnya katakanlah setiap hari Ahad begini. Ini luar biasa kalau semua aktif ini, tim IPC sampai mahasiswa mengundang, itu luar biasa. Bisa kita closing mahasiswa ratusan setiap pekan, Ustaz. Ratusan tiap pekan. Kenapa? Karena yang diundang ini ada ribuan, puluhan ribu, bahkan belasan ribu. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menampung itu kalau kita datangkan seperti itu, Ustaz? Maksud saya, kapasitas ruang kita sudah mampu ke sana. Ya, jadi kalau berkaitan dengan mendatangkan gitu kan ya, ya kalau dibutuhkan, insya Allah sih bisa Ustadz, karena proses kita semuanya kan by system. Ya. Mm. Jadi misalnya mahasiswa mendaftar itu langsung pakai link, antum udah ada linknya itu kan.
Nah, Ya, jadi nanti mahasiswa mendaftar pakai link itu, nah nanti link itu akan connect ke akun antum. Gitu. Jadi misalnya 1.000 mahasiswa mendaftar melalui link itu, nanti antum akan bisa lihat ada 1.000 mahasiswa di akun antum itu mendaftar, gitu ya. Jadi bahkan 10.000 pun mau mendaftar di situ tuh bisa, Ustaz. Ya kan, nggak ada masalah gitu. Jadi semuanya prosesnya melalui sistem. Dan setelah mahasiswa mendaftar, nanti langsung dapat email, dapat WhatsApp dan email. Dapat WhatsApp bahwa mereka sudah mendaftar, silakan sekarang upload dokumen. Nah, setelah mendaftarkan mereka harus upload dokumen. KTP, ijazah, upload. Nah, setelah selesai upload, dapat WhatsApp lagi. Udah selesai terverifikasi, silakan melakukan pembayaran untuk masuk kuliah gitu. Nah, jadi prosesnya itu semuanya sudah by system langsung ke WhatsApp masing-masing mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau berkaitan sama kapasitas untuk menampung itu insya Allah tim IT kita juga punya tim sistem yang Masya Allah itu cukup bagus gitu insya Allah Ustaz gitu kan ya. Nah, sekarang memang yang perlu kita hadapi adalah bagaimana mendatangkan ya mahasiswa untuk ke situ dan bagaimana mengedukasi kan gitu ya. nah Mengedukasi itu agar maksud saya, mereka Ustaz. proses gitu kan ya. Ya, Ya, yang saya tekankan tadi adalah bagaimana mendatangkan calon mahasiswa dan edukasi mereka. Nah, yang saya maksud tadi adalah daya tampung Zoom meeting kita, Ustaz. Misalnya gini, kita semua kita dorong untuk mengundang ke Zoom meeting. Dari mahasiswa kita, dari IPC kita, semuanya kita dorong. Kita sudah berikan senjata promosi mereka. Copywriting-nya sudah diberikan dan link Zoom-nya sudah diberikan. Jadi link Zoom ini itu langsung terkonek dengan link akun masing-masing, Ustaz. ya, Jadi ketika dia sudah mengklik link Zoom, oh sudah terbaca bahwa ini adalah pengundangnya adalah si A dan sistem sudah membaca totalitas si A ini dia datangkan peserta Zoom meeting berapa. Nah, gitu Ustaz. ya, ya. Kalau Ini yang saya nah, cerita ini karena ini pengalaman saya di komunitas itu. Jadi betul. kita tidak perlu mencari tahu yang saya undang berapa. Itu otomatis, otomatis. Ya. Jadi otomatis bahwa kita hanya tugasnya men-share saja, mendatangkan calon pembeli sebanyak-banyaknya. Kalau di sini mendatangkan calon mahasiswa sebanyak-banyaknya. Nah, nanti Oke. di Zoom Ya, ada tim khusus ya dari misalnya Ustadz Evan yang memberikan edukasi. Kenapa kita perlu kuliah di IU? Terus kemudian yang sudah di kuliah di IU ya, ada apa dengan mereka? Apa yang dirasakan mereka? Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kemudahan-kemudahannya di IU apa saja? Nah, itu diuraikan semua dari A sampai Z. Alasannya kenapa perlu kuliah di situ. Terus yang sudah kuliah, yang sudah selesai ada berapa? Jadi bukan tugasnya IPC sebenarnya. Kalau ini tugasnya betul. IPC dan lain-lainnya adalah mendatangkan calon mahasiswa di Zoom. Nah, itu dibuat sistemnya, Ustaz. Dibuat sistemnya sehingga kita eh, apa namanya? Fokusnya di situ. Itu kalau online. Ini kalau metode online. Kenapa? Karena ini yang Ya, saya alami di masa pandemi itu, saya fokusnya hanya mengundang. Bahkan itu waktu saya berani, saya beli itu toolsnya 1 juta lebih, hampir 2 juta, saya ngutang karena saya yakin saya bisa beli, saya bisa bayar dengan komisi yang saya diberikan oleh komunitas ini. Karena terbukti setiap pekan itu dia mengeluarkan komisi puluhan bahkan ratusan juta. Artinya apa? Omsetnya dia setiap pekan bisa sampai miliaran. ya, Bagaimana tidak? Karena pesertanya adalah puluhan ribu. Dan dia betul. edukasi dari A sampai Z sampai membuat itu peserta rugi kalau tidak beli toolsnya. Nah, ini mau diedukasi juga. Rugi kalau tidak daftar di mahasiswa, tidak Ya, daftar di IU. ya, ya. Nah, itu dibuat Ya, konsep seperti itu. Konsep betul, Mas. seperti itu. Karena ini pengalaman saya, bukan saya mengarang-arang ini. Ini Betul, betul, pengalaman saya. betul. Karena prospeknya saya yang berbeda. Nah, yang paling penting lagi itu kemarin cuma urusan dunia, Ustaz. Cuma urusan dunia, urusan tool saja, urusan mengelola usaha, urusan mengelola database dan seterusnya. Itu seputar dunia semua. Nah, ini yang kita mau edukasi, bukan dunia. Ya, Nah, harusnya betul. kita lebih semangat, Ya, lebih betul, betul. optimis, Ya, mendatangkan peserta calon mahasiswa yang mau belajar, yang mau mendapatkan
jalan pintas ke surga, kira-kira gitu. Insya Kenapa? Allah. Karena diedukasi, diberikan ilmu. Betul, betul. Nah, ini juga yang Ana melihat Nah, itu untuk Ustaz. ya betul. Ya, taib. Jadi ini yang sebetulnya Ana lihat potensi dari apa APMI gitu, Ustaz. Ya. Eh, jadi yang kepikir dari Ana adalah misalnya antum undang tuh sekian ribu atau mungkin puluhan ribu, ya insya Allah nanti kalau Zoom kami bisa fasilitasi Ustaz. Antum mau berapa 100.000 pun insya Allah nanti kalau misalnya perlu gitu kan ya kita bisa ini bisa upayakan gitu kan ya berkaitan dengan ini ya kan. Nah Ya, terus eh, nanti insya Allah ada tim dari IOU yang akan melakukan sosialisasi Ustaz ya dibantu dengan tim dari APMI nanti ya karena APMI sama IOU ini kan bekerja sama nanti kita juga harus apa bersama-sama gitu kan ya antum misalnya buka ya, ini segala gitu kan ya nah nanti kami melakukan sosialisasi nah ya, pendaftaran nanti bisa melalui linknya APMI gitu kan ya nah jadi mereka nanti bisa tahu nanti mungkin kita bisa bikin apa landing page yang udah antum bikin Masya Allah itu bagus banget gitu kan ya jadi mereka udah bisa tahu di situ nah sosialisasi dilakukan nanti ke semua yang ada di situ nanti bisa follow up lagi. Ada sosialisasi kedua, misalnya bisa kita bikin rutin misalnya. Apakah tiap pekan mau kita bikin sosialisasi, ya kan? Atau mau tiap 2 pekan sekali, atau mau tiap bulan, itu nanti antum yang akan menentukan. Oke, kita bikin tiap pekan. Insya Allah kita bisa bikin tiap pekan untuk kita lakukan sosialisasi, gitu kan ya. Sehingga yang awalnya masih ragu di pertemuan pertama, pertemuan kedua semakin yakin, pertemuan ketiga yakin, Masya Allah gitu. Misalnya pertemuan keempat udah hakul yakin gitu ya, langsung bisa mendaftar gitu kan ya Ustaz. Ya. Nah jadi ada proses-proses edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan, yang bertahap gitu kan ya. Kerjasama antara APMI dengan IOU gitu Ustaz. Yang ya Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kita bisa bikin rutin, bisa tiap pekan apa calon-calon pendaftar itu bisa lewat channel itu langsung gitu kan ya. Wah tiap pekan ini ada nih untuk ya, APMI misalnya apakah tiap betul, hari betul. Ahad pagi atau hari Mm-mm. Ahad sore atau mungkin hari Sabtu atau Jumat gitu Ustaz. Ya, Ya kan? Jadi mereka langsung tahu, oh ini ada acara APMI nih sama IOU di hari ini jam sekian tiap pekan misalnya. Itu insya Allah nanti kita betul, bisa betul, lihatkan gitu kan ya. betul. Nah, Artinya artinya dengan kita lakukan secara berkesinambungan, secara rutin apa partner-partner dari APMI ini nanti bisa tertarik untuk bergabung dan mungkin nanti antum harus jelaskan juga kira-kira apa sih kira-kira yang akan bisa menjadi keunggulan atau keuntungan atau benefit yang bisa didapatkan kalau misalnya join. Nah, seperti itu Ustaz. Insya Allah bisa kita ikhtiarkan bersama-sama Ustaz. Gitu kan. Baik lagi, nah ini untuk mm-mm. menjaga marwah Islam gitu kan ya, secara profesional kita harus jalankan gitu Ya, Insya ya. Allah. Nah, itu teknik untuk mendatangkan Ustaz. Sekarang teknik kedua, bagaimana supaya mereka tambah semangat lagi. Jadi saya cerita lagi yang tadi itu baru satu sisi. Contoh misalnya saya masuk jadi timnya di komunitas ini. Saya kan semangat karena ada penguatnya juga, ada fee-nya yang diberikan. Saya sangat terdorong itu waktu karena saya pengen sekali juga memiliki toolsnya. Ya meskipun yang standar, saya karena memang saya ya kemampuan standar ya sudah saya pakai itu dulu. Maksudnya target saya ke standar saja dulu. Jadi saya belikan itu waktu ada yang kurang lebih 5 juta yang pro-nya. Kalau yang standar itu ya 1,9. Jadi saya targetnya ke situ dulu. Bagaimana saya bisa capai aplikasi atau tools yang standar dulu. Nah, jadi yang penting saya terbantu karena kalau saya manual, saya tetap mengundang secara manual grup dan seterusnya, by Wapri dan seterusnya. Tapi kalau ada senjata promosi, ya itu membantu sekali. Nah, sehingga itu yang terdorong saya. Akhirnya awalnya yang manual saya undang-undang, terus kemudian saya nggak bisa maksimal juga kalau saya harus pakai manual terus. Ya sudah, saya bilang dalam hati saya harus bertekad. Saya beli standarnya dulu, aplikasinya dulu. Terus saya pinjam modal niatnya untuk beli itu. Nah, kemudian setelah saya punya, saya optimalkan. Alhamdulillah kurang lebih 1 pekan itu sudah kembali modalnya. Bayangkan Masya kalau modal segitu itu bisa kembali dalam waktu singkat. Tugasnya apa? Saya hanya
kalau di kamar saya posting itu aja di kita share. Jadi maksimalkan di situ. Kemudian kalau kita mau menambah pendalaman keilmuannya, ya kita ikuti zoomnya, gitu zoomnya. Tahu kalau tapi kalau sudah paham, ya tinggal kita nunggu follow up kembali dari kantor. Jadi kita nggak banyak waktu sebenarnya di situ. Nah, ini yang saya bagikan supaya AIU juga punya konsep seperti itu supaya mengurangi beban IPC, karena kita tahu bahwa mereka itu bukan cuma di IPC, apalagi yang seperti saya bilang tadi, saya misalnya di sekolah, tentu yang tugas utama yang dipikirkan, ya meskipun kita berpikir bahwa di IU juga luar biasa, insya Allah kalau kita jalan maksimal, bukan cuma dunianya tapi akhiratnya insya Allah jauh lebih besar kita bisa dapatkan. Nah itu, tapi lagi-lagi Ya. kembali ke niatnya masing-masing. Nah, sehingga dari eh, satu orang yang kita undang, yang diundang juga itu dan diedukasi lagi di dalam. Jadi kalau sini sistem referralnya, referral katakan rekruter ke referral. Nah, rekruter ini kan orang Hmm. awal. Nah, seperti yang disampaikan di tadi, Pak Ustadz sampaikan bahwa memang program awal kita hanya rekruter, ya tim rekrutmen, ya yang merekrut Hmm. saja. Tetapi yang direkrut ini kan nanti kalau sudah dapat edukasinya, mereka juga mau jadi rekruter, kan Hmm. begitu, Zat. Nah, Hmm. mereka juga punya kesempatan, memiliki peluang untuk bisa dapat sumber misalnya. Nah, Hmm. bagaimana caranya? Nah, di sebelumnya itu di KBD saya bilang komunitas itu, jadi yang kami referral, yang kami datangkan, itu kan saya sudah dapat komisi kalau dia beli toolsnya. Terus Hmm. kemudian kalau dia merekomendasikan lagi, itu sampai di situ kita masih diberikan penghargaan. Jadi Hmm. orang kedua, orang pertama, kedua itu masih diberikan penghargaan. Ya Ya. diberikan berapa persennya? 10% kalau nggak salah. Hmm. Ya, yang jelas masih ada perhitungannya. Jadi orang yang saya rekomendasi ini, ketika dia mendatangkan lagi pembeli, maka kami tetap masih diberikan balas jasa. Selebihnya itu tidak ada lagi. Jadi hanya Hmm. di orang kedua. Dua ya. Jadi Hmm. orang pertama dan orang kedua itu diberikan penghargaan. Nah, sehingga ini mereka yang datang juga punya semangat ke sana. Wah, Ya. kalau saya Hmm. beli toolsnya, terus saya rekomendasikan lagi, saya nggak capek-capek bikin semua by system. Pokoknya ya kalau dibilang robotisasi, semua by system. Pokoknya canggih betul. Jadi lengkap masuk notifikasinya di email, di WA, ada yang closing langsung masuk di WA. Kita nggak perlu konfirmasi lagi. Tadi ada yang nggak yang daftar. Ya. Jangankan yang closing, yang daftar saja itu ada notifikasinya. Oh ini tadi sudah berhasil diundang. Si A, si B, sampai si Z, sampai sedetail-detailnya. Lengkap datanya, emailnya, semuanya. Itu baru diundang masuk di Zoom. Sudah ada notifnya. Oh, sekian undangan saya yang masuk, sudah daftar. Terus kemudian selesai Zoom, ada lagi notifikasinya. Oh ya, oh sekian yang beli aplikasinya. Oh, sekian yang beli ininya. Notifikasi di email juga masih juga. Itu Ya. Ya. lengkap Ya. semua. Jadi Ya. itu by system. Pokoknya lengkap dari A sampai Z-nya. Jadi Ya. nggak perlu kita cari tahu itu mahasiswa ya bagaimana, terus ini undangan saya sudah berapa orang. Nggak Ya. sampai ke sana lagi kita. Nah, Ya. itu. Ya. Hmm. Nah, Ya. itu maksud saya, Seth. Nah, Jadi betul. ini dibuat IPC ini itu sedemikian rupa merasa nyaman. Tugasnya adalah bagaimana kita mensiarkan sebanyak-banyaknya, itu mensosialisasikan seluas-luasnya, baik Ya. Ya. online. Nah, Betul. kalau banyak jaringan, nah ini kembali lagi, kalau komunitas lain seperti yang kami sampaikan tadi, kalau misalnya di ADMI, ini kan ada beberapa ya perpanjangan tangan kami di beberapa provinsi. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Ya. Ya. Oke. Makanya Masya saya Allah. bilang sama Mas Ahmad, Putus ya.
bagaimana pengaturannya supaya eh, apa ya, kami juga bisa mengetahui bahwa tim-tim kami ini atau referral kami ini bekerja atau bagaimana, Hmm. aktif atau Ya, tidak. Nah, itu. baik. Ya, ya, Nah, baik. dan Baik, itu baik. dibuat dulu satu pintu dulu, Zat. Dibuat Ya, satu pintu pendaftarannya, ya, biar banyak masih di admin. Nanti manajemennya seperti apa, itu saya belum tahu dari Ayu seperti apa. Ketika betul. ada yang daftar, saya kan arahkan masuk, otomatis saya suruh arahkan buat akun. Nah, cuman maksud saya, apakah ada yang ketika Zoom ini itu dibuatkan link khusus, ketika dia daftar Zoom itu terdeteksi. Kalau di komunitas lain ada istilahnya recurring, sistem, ya, mengunci data, Hmm. mengunci Ya, data. Jadi kalau ya. saya sudah mengundang si A, terus si A diundang lain sama si B sampai si Z, maka si B sampai si Z tidak ada apa-apanya. Karena Hmm. saya sudah mengunci data itu awal saya yang merekomendasi. Ya, Ketika ada ya. yang merekomendasi orang kedua, ketiga, Nggak bisa. tidak Ya, bermanfaat. ya. Sudah di Ya. auto block, sudah Betul. sistem membaca bahwa ini sudah di rekomendasi awal adalah si A, bukan Ya, si B, bukan si C dan seterusnya. ya, Nah, ya. ini yang saya sampaikan, Ustaz. Kenapa? Karena supaya kita juga lebih yakin bahwa siar yang kami sampaikan ini, ketika ada yang nyantol, ketika daftar, kalau Ya, misalnya belum lanjut untuk membayar kuliah dan seterusnya, ya. minimal itu sudah kami ketahui bahwa itu masuk database saya, Ya, masuk ya. di link saya, Betul. dan Ya, ya, bisa ya. kami Ya. follow up juga. Datanya ada masuk ke kami juga, ada masuk ke kami. Jadi ada notifikasinya. Semuanya yang daftar ada notifnya. Dan saya bisa follow up kembali. Mungkin di pusat belum sempat di follow up. Kami bisa follow up. Apakah secara manual atau saya pakai toolsnya. Gitu, Ustaz. Baik ya. Nah, itu eh, terus terang Ustadz. Yang pertama, kalau data sudah masuk melalui Antum, itu otomatis langsung blok karena yang diisi adalah NIK, nomor KTP. Ya, jadi kalau nomor KTP-nya sudah diisi dan itu sudah ngelink ke akun Antum, siapapun yang pakai nomor KTP itu untuk mendaftar udah tidak bisa lagi. Jadi itu udah nomor KTP-nya Antum lah istilahnya. Nah, itu alhamdulillah sudah ada itu Ustaz. Itu ya. Itu yang pertama ya. Jadi mahasiswa yang mendaftar dari Antum itu nggak akan campur dengan mahasiswa yang lain yang mendaftar di IPC atau rekruter yang lain gitu. Nah, terus yang kedua yang berkaitan dengan mungkin seperti MLM ya, tapi mungkin bukan MLM ya, tapi lebih ke referral tadi ya. Memang referral itu kita masih belum sampai ke sana, Ustadz. Yang kita sekarang lakukan adalah memang yang mendaftar melalui akun Antum. Tapi yang mendaftar melalui referral Antum itu masih belum ada. Ya, jadi kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa bikin sistem itu. Ya, memang tim IT nanti yang akan bisa membuat gitu kan ya. Nah, mengenai nanti porsinya bagaimana, misalnya antum dapat 20%, apakah nanti akan dibagi, misalnya referral dapat 15%, antum dapat 5%-nya atau apa. Nah, nanti itu nanti teknis lah ya. Nanti kita bisa atur gitu kan ya. Nah, tapi yang sekarang ada adalah memang akun antum itu sebagai referral lah seolah belum akun antum sebagai seorang apa ya kayak yang punya referral gitu. Jadi masih masih belum bisa berjenjang lah, masih jenjangnya baru satu gitu, Ustaz. Paham, paham, paham. Nah, tapi bukan berarti dengan sistem yang sekarang kita nggak bisa. Sistem yang sekarang bisa aja, misalnya antum nyebar gitu kan ya. Nanti antum kasih kode khusus misalnya, ya kan. Kalau yang mendaftar apa menjadi referral nanti akan punya kode khusus. Nah, nanti kita bisa bikin kode khusus khusus untuk antum. Itu juga bisa sebetulnya. Ya, artinya itu teknis, Ustadz. Ya, ya, Bisa betul, kita betul, ya. bisa kita lakukan dengan cepat sih sebetulnya gitu. Insya Allah, ya. Tapi memang yang lebih apa Anda tekankan sekarang adalah mungkin bagaimana caranya untuk membesarkan ini gitu. Jadi kalau antum apa tadi sempat sampaikan bahwa ada sesi-sesi Zoom misalnya yang membutuhkan kapasitas besar, ya insya Allah kami nanti akan bisa fasilitasi gitu. Misalnya antum bilang, oh ini ada sesi hari Ahad misalnya. Oh ya dah nanti Zoom-nya dari kita karena kita nanti akan beli Zoom-nya.
Nanti kita akan fasilitasi gitu untuk antum bersama dengan IOU misalnya melakukan sosialisasi di sesi-sesi itu yang tiap pekan yang Anda bilang tadi gitu Ustaz. Jadi harapannya sih antum punya senjata sekarang gitu ya. Kalau misalnya mau mengundang 10 ribu orang, insya Allah nanti kita akan sediakan Zoom-nya ya kan. Sehingga tim IOU sama tim antum nanti juga bisa bareng-bareng di sana gitu Ustaz. Nah, jadi insya Allah itu bisa kita ikhtiarkan gitu. Mas Heri mungkin bisa dicatat ya Mas Heri nanti. Jadi kita bisa follow up sama Ustadz Ismail gitu di sana gitu. Nah, terus Ya, pertanyaan anak kalau yang berkaitan dengan offline itu ada nggak Ustadz potensi-potensi misalnya antum punya apa tim atau siapapun yang nanti jadi referral misalnya masuk ke sekolah-sekolah gitu. Itu kan Masya Allah gitu ya, di Makassar itu kan banyak sekali pondok-pondok, banyak sekali sekolah-sekolah Islam gitu banyak, Ustaz. banyak. Iya, makanya Ana bisa bayangin gitu kan kalau antum punya tim gitu kan ya yang bisa datang di satu sekolah misalnya. Satu sekolah bisa dapat 5 aja gitu Ustaz. Masya Allah Ya, gitu kan ya. Itu udah berapa banyak gitu di sekitar antum? Banyak sekali itu Ustaz. ya. Gini Ustaz, sebelum ke offline, kita tuntaskan dulu yang online. Boleh, boleh Nah, ya. yang online ini terus terang itu yang saya mengganjal di pikiran saya. Ya, Kenapa? Karena sekarang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Artinya ya, kalau orang melangkah ya pasti ada yang diharapkan. Jadi eh, yang seperti gambarannya yang tadi KBD itu kan dia sudah membuat sistem berjenjang, 2 jenjang. Hanya di situ saja. Kenapa? Karena yang diundang ini kan mau juga seperti itu. Ketika dia mengundang, dia dapat bagi hasil juga. Nah, jadi yang sempat waktu Zoom awal ini kita Ayu itu kan ada relasi kami sudah masuk juga di ADMI, sebelumnya di SAM, dia tertarik untuk jadi APC juga. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya saya tanya, ada yang sudah daftar sama saya, terus kemudian dia mau jadi APC juga, ada apa timbal baliknya ke ADMI? hmm, Nah, itu sehingga ya artinya kan ini jasa kami yang bekerja di sini. Kami mengupayakan mengoptimalkan bagaimana supaya semakin banyak yang bergerak, bukan cuma saya. ya, Gitu. ya, Nah, mungkin ya, bisa dipahami. Jadi saya sebenarnya sebagai gerbang utama di dalamnya, anggaplah saya sudah buat mallnya, sudah di dalamnya sudah banyak yang bisa digerakkan. ya, Nah, betul, sudah betul. ada link-link di beberapa tempat. Tinggal mereka yang ada di setiap tempat ini, kan pertanyaannya, kalau saya masuk di admin, terus saya juga mensiarkan, untuk saya apa? Ya, Jangan-jangan cuma ke admin semua, ya, kan begitu, Zat. Nah, ya, ini ya. ini ini yang mungkin perlu Baik. dikaji supaya bagaimana, Zat, supaya eh, kalau saya bahasa ini saya selalu bahasa tempur-tempur, Zat. Kenapa? Karena memang sekarang sudah waktunya kita harus terus banyak bertempur Betul. dalam hal positif maksud saya. Jadi bertempur maksud saya adalah itu kita harus perbanyak tim pensiar kita, tim-tim yang bisa menggerakkan, bisa mensosialisasikan. Kalau ada di admi yang di sana ada potensi kemudian tidak digerakkan, tidak ada juga gunanya, Sir. Kalau Ya, saya sendiri bergerak, itu beda dengan 1.000 orang yang bergerak. ya, ya, Mungkin saya bisa motivasi mereka 1.000, tapi hanya sebatas sampai dirinya. ya, Manfaatnya mungkin dia rasa cukup saya saja. Tetapi bagaimana kalau dia sudah merasakan manfaatnya dan dia merasakan lebih dari itu lagi, tentu pendorongnya jauh lebih kuat. ya, betul. Semangatnya jauh lebih tinggi. Betul, Gitu. betul. Insya Allah, Ya, insya Allah. semangatnya jauh lebih Tapi, tinggi. ya, Karena sudah dua-duanya sudah dapat. Saya dapat pahalanya karena melalui pintu admi, bahkan tidak memain. Kalau saya edukasi juga, insya Allah saya edukasi juga. Karena bukan cuma dari Ayu dia dapat. Kami ya, sudah membackup juga. Jadi admi itu kami edukasi, kita backup untuk investasi akhirat mereka. Katakan misalnya dari Ayu ke admi, katakan 100.000 misalnya.
100.000 ini kami alokasikan 10%, 10%-nya juga untuk investasi harian mereka. Apa itu? Ya tentu yang bisa didapatkan ketika sudah dia meninggal. Katakanlah kita bangun masjid, jadi admin jangka panjangnya untuk membuat apa ya, ya muara besar atau peradaban Ya. besar gitu. Ya peradaban besar yang mana mereka apapun keterlibatannya di admin, ada awalnya cuma masuk anggota biasa aja. Oke lah, dia anggota biasa misalnya, tidak berbuat apa-apa. Katakanlah dia kita edukasi cari mahasiswa, terus dia dapat mahasiswa. Itu satu keberuntungan besar. Dia Ya. dapat dunianya, lebih-lebih lagi akhiratnya. Makanya saya bilang di admin ini bukan cuma ngomong-ngomong biasa. Kita Ya. ngomong ini yang punya visi besar, punya target besar. Cari mahasiswa ini kecil, kalau menurut saya kecil dari sisi uh, kemanfaatan untuk dunia kita. Tetapi yang besarnya adalah kita mengedukasi mereka dapat pendidikan luar biasa melalui jasa kita, Betul. melalui program kita, melalui program admin. Itu Ya. set. Jadi Insya ini Allah. harus betul dikelirkan dulu untuk online. Kalau offline, Baik. eh, kalau ada akses, maksud saya ada formula yang bisa tembus ke bupati misalnya, ke provinsi misalnya, kami siap antar. Insya Allah kami siap antar. Karena pernah di Takalar ini, Pak Sekdanya sampaikan, itu itu nanti dibuat formulanya supaya nanti kami teruskan. Itu pernah, tapi ini eh, sebelum periode yang sebelumnya ini. Sekarang periode bupati baru. Nanti kami coba angkat lagi terus. Apa programnya? Satu sekolah minimal ada S2 setiap sekolah, sekolah dasar. Itu kan rata-rata S1. Yang ada sebagian hanya S2 kepala sekolahnya. Nah, itu programnya S1 sampai S2 sampai S3 minimal. Kalau S1 kan rata-rata karena memang persyaratannya S1. Ya. Nah, itu jadi ini kan masalah di mereka. Nah, kita datang menjadikan solusi. Kami ada program S2. Tidak usah capek-capek ke Jakarta, ke mana kuliah. Cukup di rumah saja. Bisa selesai, insya Allah basisnya internasional. Nah, ini Ya. yang mau dedikasi mereka. Kalau misalnya bupati sudah masuk meresap di sini, dan dia teruskan ke bawah, berapa sekolah satu kabupaten bisa datangkan mahasiswa. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi ini persuratan, kalau bisa itu dibuat sedemikian rupa, dengan ya gambaran yang saya sampaikan tadi, Ustaz, bahwa ini salah satu program sebelumnya ada Sekda, program Sekda bagaimana setiap sekolah itu minimal ada S2-nya satu satu sekolah, Ya. S2-nya. Ya. Berarti Ya. Ya. kita fokusnya di program pasca sarjananya. Betul. Betul. Iya. Nah, Nah, fokusnya di kalau situ. betul. Betul. Iya. Nah, Itu kalau mungkin untuk secara offline saja. Jadi belum betul. lagi kita Betul. sapa Ya. ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Betul. Betul. Iya. Ya. Oke. Dan ada Jadi, link saya di baik. kampus juga, Ustaz. Nanti kita bisa masukkan lagi persuratan, proposal atau bagaimana bentuknya. Itu kan basisnya masih satu kampusnya. Nah, ini kita sasar lagi ke kampus yang basisnya S1, kita sasar. Kita Ya. tawarkan program S2. Jadi kita Ya. kerjasama. Jadi kampus ini bisa sebagai IPC lagi, Ya. sebagai tim partner kita yang mengelola di kampus itu kan ini sudah jelas tempatnya. Ya. Nah, tinggal Betul. dia edukasi ke mahasiswanya. Siapa yang mau kuliah di sini S2-nya? Hmm. Tanpa datang ke sini, nanti ujian baru ke sini ke kampus. Silahkan fokus, kalau perlu saya carikan kerja lagi, silahkan fokus kerjaan, nanti semester baru ke kampus. Nah itu kan menyenangkan, solusi buat mereka. Wah enak dong kalau begitu, kita Ya. kuliah nanti semester baru difasilitasi kampus, kita dimediasi lagi untuk cari kerja dan seterusnya. Ya. Nah, Ya. itu Ya. sudah ada semua di sini. Ya. 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 Oke. Baik. Baik. Betul. Jadi yang online insya Allah kita akan pertimbangkan. Kita akan coba cari solusinya berkaitan dengan referral ya untuk yang online gitu ya. Nah untuk yang offline ya insya Allah kita akan support Ustaz. Ya kan? Jadi kalau ya yang tahu daerah itu kan antum.
ya, yang punya koneksi di sana itu kan antum, ya kan? Iya, iya. Jadi kalau antum bilang, ayo kita jalan, gitu kan ya, Ya, ayo, insya Allah sih kita akan support Ustadz, ya kan? makanya saya Misalnya, bilang tadi, Ustaz, ini kan saya sudah lama menunggu-nunggu senjatanya belum dikirim-kirim. Kita sudah mau bertempurin, nggak ada senjatanya dikirim. iya, Gimana caranya ini? tinggal betul, tinggal nanti kalau misalnya antum bilang, waduh kita mau ketemu nih, gitu kan ya, kita udah bisa bisa apa berhasil misalnya ketemu sama sekda gitu kan ya atau mungkin sama bupati insya Allah gitu kan. Nah kalau Ya, misalnya udah ada kita akan siapkan semua senjatanya gitu Ustaz. Jadi insya Allah seperti itu memang terbuka karena di beberapa apa yang kami lakukan gitu kan ya memang kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah-sekolah ya kan mereka banyak sekali nih Ustadz ya madrasah-madrasah itu kadang-kadang ustadz-ustadznya masih lulusan pondok gitu Ustadz. Ya kan? iya betul. Masih Betul. masih belum punya S1 gitu. Jadi ini kita Betul. juga kerjasamakan gitu untuk para asatidnya itu juga bisa mendapatkan pendidikan S1 gitu ya. Jadi ini insya Allah peluangnya sih besar Ustadz. Jadi Ya, kalau misalnya bisa masuk sampai bukan hanya ke tingkat sekolah, tapi misalnya sampai tingkat pengambil kebijakan gitu kan. Ini kan kalau ke sekda atau sampai ke bupati kan udah masuk ke pengambil kebijakan ini. Itu iya, Masya iya, Allah. iya. Itu sangat bagus sekali dan kami akan support gitu Ustaz. Jadi insya Allah IPC di tempat antum ini bukan hanya sekedar online gitu, offline-nya juga nanti insya Allah akan sangat berkembang gitu insya Allah gitu Ustaz. Oh. Jadi insya Allah support Ustaz. Kalau hal yang seperti itu. Ini perlu, Ustaz. Kita harus betul-betul dioptimalkan secara online dan offline. Betul, betul. Saya selalu sampaikan ke Mas Ahmad, eh, ini kan niatnya kita bagaimana memberikan solusi, mengedukasi masyarakat luas. Nah, jangan setengah-setengah kita bergerak. Ini sudah ada ruang, kami juga sudah buka lebar sayap di sini. Betul. Insya Allah sampai provinsi kami bisa mengoptimalkan ke sana. Insya Karena Allah. gubernur di sini, Sulsel sini, memang kalau kita berbicara nilai-nilai agama itu sangat senang. Ya, Insya Allah. apalagi seiring dengan program kita. Ya, seiring program kita. Jadi kami sebenarnya sangat sudah lama menunggu, sudah Ya. lama menunggu untuk apa yang bisa kami bawa ke gubernur, ke bupati, ke wali kota, ke rektor dan seterusnya. Itu yang saya tunggu sebenarnya, Seth. Jadi Betul. makanya saya tanya, IPC ini yang selama ini yang jalan, apa nilai plusnya mereka? Dari mana sih bisa dapatkan mahasiswa banyak? Nah, ternyata tadi ya banyak yang main di karena orang lama jadi diberdayakan mahasiswanya. Itu juga bagus karena salah satu metode untuk ya memberdayakan mahasiswa. Cuman kalau misalnya hanya mahasiswa tok saja dihandalkan ya itu eh, sebatas mahasiswa yang ada yang aktif. Kalau pasif ya tidak bisa juga. Ya, Ya. tapi kalau misalnya seluruh aspek bisa kita optimalkan dari kalangan pejabat, pemerintah, penentu kebijakan pendidikan, dan seterusnya. Ini saya kira lebih masif pergerakan kita, Ustaz. Ini lebih Betul. masif. Iya. Nah, ini memang menjadi harapan kami, Ustaz. Ya kan? Jadi Mm, memang kami mencoba untuk bertransformasi, gitu ya. Jadi ya. yang dari internal kita mencoba untuk dengan IPC, dengan IPC, dengan partner ini kita coba untuk mencari lebih diversity ya. Jadi Nah, ya. berbagai macam inilah, insya Allah gitu kan ya, berbagai macam peluang yang bisa Eh, kita raih gitu. Seperti halnya, Masya Allah hari ini gitu kan ya, kita bisa punya dapat insight dari antum gitu berkaitan dengan peluang-peluang yang ada gitu. Nah, Ustadz, kalau kita bicara konkret action nih kira-kira, eh, kalau kita mau mm, melangkah gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang akan apa dilakukan ya. gitu, Ustaz? Kalau kita bicara Eh, konkretnya ini. pertama secara online, Ustaz. Secara online itu sebisa mungkin kita optimalkan toolsnya, Ustaz. Tools promosi online. Kami ada bisa referensi untuk kita bisa optimalkan situ. Jadi tim-tim IPC dan rekruter ini kalau dia manfaatkan di situ, insya Allah
itu pergerakannya jauh lebih besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah tools ini sebagai senjata untuk mendatangkan zoom. Nah, sehingga zoomnya juga harus diaktifkan, Ustaz. Zoomnya harus diaktifkan, apakah per pekanan atau per bulan atau bagaimana teknisnya. Intinya ada jadwal rutin supaya tim-tim IPC ini dan tim rekruter ini itu terarah, Ustaz. Maksudnya bagaimana terarahnya? Saya mengundang pekan ini untuk peserta Zoom di pekan depan misalnya. Saya Hmm. targetnya mengundang hari ini saat selama sepekan ini eh itu misalnya saya mau 100, saya mau 1000. Nah, tinggal dia eh, optimalnya bagaimana begitu. Jadi targetnya ada jelas karena Hmm. sudah jelas jadwalnya. Nah, yang Hmm. selama ini kan tidak jelas, Ustaz. Maksudnya tidak ada rutin. Tim IPC ini saya harus mencari secara online intinya kemana. Apakah Hmm. cuma saya harus daftarkan di akun saya? Itu Hmm. karena tidak cukup di situ, Zat. Kenapa saya Ya, bilang? ya, Karena perlu ada edukasi dulu, ya, ya, ya. perlu Ya, ada betul, penjelasan rinci dulu, perlu betul, ada betul. alasan kuat dulu. Kenapa dia harus kuliah di AYU? Nah, itu Ya, ya, tugasnya AYU nanti pusat memberikan edukasinya. Jadi kita ini tim IPC hanya fokusnya mendatangkan calon mahasiswa. hmm, ya, ya, Kita ya, ke situ saja. Ya, ya, ini ya. saya berbagi pengalaman sebelumnya. Jadi fokusnya kita hanya mendatangkan calon mahasiswa. Adapun pusat adalah mengedukasi. Nah, bahkan saya edukasinya tidak apa namanya? Saya bahkan berikan benefit lebih apa yang saya miliki. Maksudnya saya buatkan ini dan seterusnya, saya berikan ini dan seterusnya. Nah, kalau itu bisa diramu dengan bagus oleh pusat, peserta yang datang ke sini dia akan mendapatkan benefit ini, mendapatkan ini dan seterusnya. Terus apa lagi? Plus ini, plus ini. Khusus misalnya, nah itu dikasih pembatasan. Khusus 100 peserta tercepat misalnya. Nah, itu diberikan perlakuan khusus lagi, Sir. Ya, 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 ya. Nah, berarti Nah, yang ini apa? Ya, apa? Yang berarti yang ini tools itu maksudnya kalau misalnya kita bikin acara sosialisasi besar, jadi pesertanya itu sudah langsung terdaftar gitu, Ustaz, atas atas akun antum gitu ya, maksudnya ya. ya, itu sudah terkunci datanya, Sir. Sudah terkunci gitu Sudah ya. terkunci Jadi masing-masingnya. harus Jadi ini tuh betul. kita pakai untuk mendeteksi siapa yang mengundang. Jadi si A mengundang. Berapa dia Hmm, undangannya? Itu sudah terbaca. oke. Tugasnya kita di pusat tinggal memberikan edukasi. Ya, ya. Nah, ini yang Yang terus sekarang betul. dioptimalkan terus. Betul. Yang sekarang itu kan ada link pendaftaran, Ustadz. Link pendaftaran kuliah gitu kan ya. Jadi ini nanti Ya, masuk itu ya. ada link pendaftaran Zoom gitu ya. Jadi bukan link Betul. pendaftaran kuliah Ya, tapi link jadi jangan pendaftaran dulu Zoom. masuk langsung kuliahnya, Ustaz. Karena Hmm. bagaimana mau masuk daftar kuliah? Belum paham itu AI bagaimana, Ustaz. Jadi link daftar Zoom nanti kalau dia daftar kuliah berarti langsung masuk ke akun antum gitu ya istilahnya gitu ya. Betul. Jadi nanti dia otomatis nanti terbaca masuk di Langsung terbaca di akun yang situ ya. siapa yang mengundang. Oh, tayyip ya. Jadi Langsung tugas terkonek antum sana. betul. Jadi tugas antum adalah nge-share link untuk daftar Zoom gitu ya. Bahkan Ya. Jadi bahwa ada fokusnya ini Zoom sebenarnya ini segala gitu ya. ya, fokusnya kita mendatangkan ke Zoom. Karena Ya, kalau ya. kita mau mengedukasi daftar di akun kita, itu butuh waktu lagi, butuh Ya, ya. waktu. Nah, tujuannya Zoom ini sekaligus kita edukasi, Hmm, hmm, hmm. bukan edukasi satu persatu. Ini Ya, totalitas. Jadi ya, ya. satu pekan misalnya ada 1000, ada berapa yang masuk Zoom, itu sekali kita jelaskan, terpahamkan mereka semua, Sir. Tayyip. Ya, ya. Nah, Jadi setelah jadi paham, IPC ini nanti akan men-share link untuk ya daftar Zoom gitu kan ya. Ke betul. Jadi semua ke fokusnya dia semua mengundang calon saja, mahasiswa. calon Ya, mahasiswa. ya, Karena ya. habis waktu kita, kalau mau kita edukasi satu-satu, Ustaz. Oh, betul. Tapi insentifnya Edukasi apa, Ustaz? Untuk orang datang ke Zoom, insentifnya apa biasanya, Ustaz? datang ke Zoom. Ya, biar orang mau datang ke Zoom Oh, gitu kan. peserta maksudnya peserta. Ya, peserta. Biar mau datang biasanya kalau menurut Antum apa itu? Eh
banyak sebenarnya. Kita bisa berikan e-book gratis, contohnya. Terus kemudian ada mungkin, kalau saya ada beberapa yang benefit bisa saya berikan. Ya salah satunya tadi e-book. Terus kemudian kita bisa memberikan, karena kami ada link untuk apa namanya, edukasi emas, itu kami bisa berikan akun emas, free akun emas. Nah, itu. Jadi datanya itu Jadi, nanti khusus untuk kami. Kalau misalnya itu mau dipakai di secara umum, ya, berarti harus ke saya yang buatkan gitu. ya, Kami yang ya. datanya ke saya, kemudian nanti kami buatkan. Ya, ya. Itu cukup Intinya ada, nama, email, betul. Ya, data datanya ke saya, nanti kami buatkan. Jadi mereka ini sebenarnya peluang usaha juga. Jadi bukan cuma peluang untuk dapatkan kesempatan bisa kuliah secara fleksibel dan seterusnya, tetapi lebih dari itu kita sudah memberikan peluang usaha juga ke mereka. betul, betul. Tapi itu Oke. edukasinya nanti kedua. Ya. Setelah dia ikut Zoom, terus kemudian kita berikan benefitnya seperti apa, itu kita ramu seperti itu, Ustaz. Oh, type. Ya, ya. Bagus, bagus. Artinya Ana bisa bisa melihat arahnya dan untuk mendatangkan kan bisa berbagai macam cara gitu kan ya. Mungkin Ya, dari betul. IPC nanti juga bisa mengkontribusikan Ya, tergantung dari di mana mereka betul, bergerak gitu betul. kan ya. Itu kan Mm-mm. juga bisa bisa dimanfaatkan juga insya Allah. Oke, baik. Jelas Ustadz, insya Allah gitu. Terus Ya, gimana? Untuk yang offline gimana? Ada ide nih untuk yang offline? eh belum tuntas tadi online, Ustaz. Oh, online-nya belum? Jadi ya belum tuntas. Online itu tekniknya mendatangkan. Terus kemudian itu copywriting-nya apakah harus disamakan IPC lain atau bagaimana? Karena secara spesifik kalau misalnya ke admin itu nanti kami cantumkan di eh, flyernya. Contoh tadi benefitnya sekian-sekian. Ketika data di ini, daftar sini dapat benefit sekian. Kalau misalnya IPC lain bagaimana? Nah itu. Kalau secara pribadi kan saya ada beberapa istilahnya persiapan untuk memberikan benefit ke sana. Saya ada beberapa akses secara gratis dan yang berbayar. Tapi kita berikan yang free. Kita berikan yang Hmm. free, Ustaz. Nah, sehingga ini perlu perlakuan pengecualian atau bagaimana? Nah, jadi itu flyernya sekali saja dibuat. Jadi tinggal tanggal waktu saja dirubah-rubah. Tanggal waktu dirubah-rubah. Nah, adapun benefit-benefitnya itu tetap. Kalau misalnya saya mau tambah ini, dibuat tambah kasih cukup 10 misalnya. Nah, pusat tinggal mengupdate. Kami tim visi admin ini ketika mengundang peserta ke Zoom itu benefitnya seperti ini. Bagaimana di versi lain misalnya. Nah, Hmm. itu seperti itu, Ustaz. Jadi itu perlakuannya kalau admin itu kami sudah siap, konsepnya kami sudah siap. Artinya dari sisi benefit itu insya Allah kami sudah siapkan. Tinggal saya berikan konsepnya ke pusat, tolong dibuatkan flyernya dan seterusnya, linknya dan seterusnya, tinggal saya mainkan di beberapa media seperti itu. Oh, tahu. Ya, 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 ya. Jadi Uh, intinya itu bisa mengelola gitu kan ya, bisa mengelola ya, kira-kira dari apa benefit yang akan diberikan kepada peserta Zoom ke situ khusus untuk yang mendaftar lewat APMI gitu kan, seolah-olah nah begitu. begitu. Jadi Nah, nanti ada IPC lain misalnya, oh kalau mendaftar lewat ini ada benefit lain misalnya, gitu kan ya. nah, IPC lain punya yang lain gitu. Jadi masing-masing punya strategi untuk bisa masuk ke dalam Zoom kan gitu ya. 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 Jadi masing-masing Nah punya itu cara kan, sendiri gitu kan ya. nah itu kan nanti kami lempar ke beberapa tim-tim itu. Nah, kalau misalnya tim-tim yang daftar, maksudnya dia juga mau bergerak, nah itu kan harus disiapkan juga. Yang mau siap di admin jadi penggerak di sini, maksudnya mau mengundang juga, Ya, nah ya, itu nanti bagaimana teknisnya, apa benefit mereka selain dari yang sudah dia siapkan oleh admin, gitu ya, Ustaz. ya. Nah Oke. itu jadi ini saya tunggu bagaimana rancangannya Ustaz. Itu Insya Allah. secara online.
Jadi Ya, kita maksimalkan karena sekarang memang harus dimaksimalkan, dioptimalkan Zoom ya, secara ya, online, Ustaz. betul. Yang pertama Jadi, kemarin jadi itu sebenarnya sudah ada ya, mau apa namanya tertarik menjadi IPC dan seterusnya. ya, Cuman tidak terfollow up secara maksimal. Ya, kami ya, ya. sudah memberikan ruang untuk apa namanya interview langsung. Ternyata Mas Ahmad ini super sibuk. Ya, super sibuk karena katanya masih sendiri handling dan seterusnya. Bahkan pernah saya chat itu berjam-jam kah berhari-hari baru dibalas. Nah, Nah, itu juga masukan untuk tim pusat. Tolong kalau kita sudah mulai banyak tim IPC, sebisa mungkin itu terlayani dengan baik. Ya, responsif supaya apa? Itu tidak jatuh semangatnya. Eh, yang tadinya sudah kecepatan 200 cc, tiba-tiba turun 100 cc. Kenapa? Karena tidak dijaga staminanya. Nah, itu. Jadi ini Nah, perlu juga. Nah, itu. ya, ya. Nah, untuk offline-nya, Ustaz. Untuk offline ini ya seperti saya sampaikan tadi, mungkin bisa dibuatkan bentuk proposalnya, Ustaz. Bentuk proposalnya ke pemerintah. Saya mengupayakan bisa tembus sampai ke provinsi, Ustaz. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan bisa di ACC di gubernur. Saya mau cari tahu link-link yang bisa kami langsung tembus ke sana. Tapi kalau misalnya saya bergerak sendiri langsung mau ketemu dengan gubernur. Gitu, Insya Allah. Ustaz. Ya, Ya, jadi ya. sambil jalan kami tunggu alat tempurnya dari pusat, tinggal kami gerakkan di sini. Ya, karena Betul. mau tidak mau juga kita harus memang butuh kerjasama penggerak dan yang digerakkan. Betul, betul, betul. Ya, harus kerjasama itu insya Allah gitu Iya, ya, iya. Ustaz. Ya, ya, insya Allah. Jadi itu, Ustaz. Karena Ya, ya ini tujuannya bagaimana supaya mereka eh, tidak penasaran terus. Ya, karena kuncinya sebenarnya kita harus buat 2P. Buat penasaran, ujungnya jadi pemasaran. Ditambah 3C, Ustaz. Baru dicari-cari, kemudian dicatat-catat, ujung-ujungnya adalah closing. closing. Nah, ya closingan. Nah, itu yang mau dioptimalkan. Insya Allah di ADMI kami berupaya untuk memaksimalkan di situ, memaksimalkan. Makanya saya butuh kejelasan. Kalau di beberapa provinsi misalnya, ini kan sudah ada link belasan provinsi, itu yang belum ketemu polanya, belum ketemu polanya. Saya mau rekrut dia jadi bagian dari admin. Terus kemudian dia bergerak lagi. Nah, niatnya kami mereka terbentuk di sana. Asbab admin mereka terbentuk sebagai IPC atau rekruter dan seterusnya. Terus di kemudian dia bisa kembangkan lagi di sana, Ustaz. Di provinsinya, di kabupatennya. Itu harapan kami, Ustaz. Jadi kami hanya narah hubung ini sini sebagai fasilitator eh, tangan kedua di AYU ke mereka. Jadi itu yang kami harapkan. Makanya saya bilang kalau ini sudah jelas benang merahnya ke mereka, sudah tinggal kita buatkan Zoom khusus, kita jelaskan A sampai Z-nya, mereka akan paham, terus dia akan jalan. Admi sudah tinggal ya Nunggu aja ya. sekali-sekali pantau-pantau Ya, ya, bagaimana ya, sudah ya. berapa persen yang masuk mahasiswanya, sudah Ya, berapa besar isi rekeningnya dan seterusnya. Kan baik, begitu, baik. Ustaz. Betul, Ya, betul. jadi Masya kita Allah. buat mereka happy, Ustaz. Ya, Itu ya, ya. itu kuncinya. Penggerak kita di bawah itu bagaimana dia senang. Kalau tidak senang, jangan harap akan bergerak, Ustaz. Betul, betul. Ya, Ya. jangan Sebetulnya, harap bergerak. betul. Makanya sebetulnya kan ini asosiasi ini atau aliansi ini kan bisa memiliki kepanjangan. Ini kan kayak kayak apa ya? Kayak cumi-cumi gitu kan ya, yang ada Iya, iya, iya. tangannya Betul, banyak betul. gitu kan ya. Ah, ah. Makanya saya bilang begitu, Ustaz. Sudah ada kaki-kakinya di provinsi nih, tinggal Ah, mau betul, betul. dibangkitkan Silakan. semangatnya mereka. Ya, Supaya ya. apa? Mereka tetap optimis. Wah, saya di sini bukan cuma
selaku anggota ADMI, bukan cuma selaku koordinator ADMI, tetapi lebih dari itu saya selaku FPC IUU, saya selaku perwakilan, saya selaku dan seterusnya. Kami punya wewenang untuk mencari mahasiswa dan seterusnya, mengedukasi mereka. Betul, betul. Nah, selebihnya kami nanti kasih plus-plusnya dari admin. Ya, ya, insya Allah, ya. Baik, Gitu. Masya Allah. Syukran, jazakumullah khair, ini Ustaz. Banyak sekali apa inspirasi, Masya Allah, masukan-masukan yang insya Allah berharga gitu. Jadi kalau boleh Anda simpulkan, memang yang online ini yang utama gitu, yang udah kelihatan ya. Tadi ya berkaitan dengan sistem untuk Zoom, ya kan. Kemudian juga sistem untuk referral tadi, ya kan. Untuk kaki-kaki admin itu gimana nanti prosesnya kan gitu ya. Eh, dengan sistem yang ya insya Allah nanti coba kita bahas bersama-sama dengan tim manajemen yang ada di IUU gitu. Untuk kita carikan apa sih yang terbaik bisa kita lakukan gitu Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang offline mungkin ini agak jangka panjang gitu ya, yang offline. Kalau sistemnya mungkin yang di online ini udah terbentuk, nanti bisa diterapkan juga di offline sebetulnya. Ya. Ya kan? Jadi kalau sistem yang apa berkaitan dengan referral tadi udah bisa apa ya kita bentuk gitu kan. Insya Allah nanti untuk offline jadi bisa dua dua frekuensi gitu Ustadz ya. Bisa online atau bisa offline gitu kan ya. Jadi kalau online udah jelas kita punya forum, yang offline kita juga udah jelas gitu di APMI punya cabang-cabang yang mungkin bisa digerakkan juga di sana insya Allah gitu ya. Insya Allah Ustadz. Ya. Ya, Allah. dan memang perlu ini online, Ustaz, dimaksimalkan. Kenapa jangkauannya jauh lebih luas kalau Ya, online. Jadi betul-betul kita optimalkan untuk online ini. ya insya Terus Allah. yang kalau offline, saya sudah ada ide untuk ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah. Itu minimal kita ada sosialisasi secara terpampang di sana, Ustaz. Hmm. Dibuatkan spanduk. Hmm. Kalau misalnya kita izin aja ke pengurus, izin Pak, untuk saya bisa pasang spanduk sini, kami dari Ayu Indonesia, Hmm. eh, seperti ini. Mudah-mudahan siapa tahu ada jamaah kita yang Hmm. butuh kuliah secara fleksibel, secara online, insya Ya. Allah bisa kita rekomendasikan admin ini, Ayu ini. Nah, Hmm. untuk lebih jelasnya bisa kita hubungi di nomor ini atau nanti kita buat jadwal khusus untuk Zoom meeting. Nah, Betul. seperti itu. Jadi pengurus masjid juga sudah, oh iya, sebenarnya banyak jamaah kami nih butuh seperti tapi belum ada yang datang menawarkan solusi. Nah, kita datang ke situ. Ya Kemudian betul. sekolah-sekolah juga kita buatkan spanduk, izin ke kepala sekolah, izin Pak, kami dari Ayu ini sedikit mau sosialisasi terkait solusi pendidikan ini. Kami ada kampus basisnya online, tapi jangan khawatir, kita tetap dipantau secara offline. Karena kenapa? Kalau sudah semester dan seterusnya itu dipantau secara offline. Jadi nggak bisa main-main, Pak. Misalnya kita bukan kaleng-kaleng ini, Pak. Misalnya, saya izin pasang spanduk di sini, Pak. Nah, Hmm. gitu. Nah, Masya itu Allah. kampus juga seperti itu, Ustaz. Ke kampus Ya. juga bisa seperti itu. Tapi kita pelajari kampus ini, oh baru S1. Nah, kita masuk di situ. Ya, Kita ya, tawarkan betul. S2-nya. Kalau sudah S2, S3, jangan dulu. Pelan-pelan nanti kita lihat. Karena nanti merasa apa ya, direndahkan dan seterusnya. Tapi kalau masih tahap S1, ya kita masuk bawa solusi S2-nya dan seterusnya. Betul, Ya, betul. gitu. Buat Nah, asatidnya dan juga buat mahasiswa, buat ya, muridnya juga betul, gitu ya. Ya. betul, betul. Nah, begitu juga kok pondok pesantren. Kita Hmm. buatkan spanduk ke sana. Hmm. Untuk mudirnya, asatidnya, sampai pengurus-pengurusnya yang belum S1. Ya, S1, ya, S2. Ini ya. solusinya kami bawakan. Gak usah Mas. khawatir. Gak usah tinggalkan pondoknya. Gak usah jauh-jauh kuliah. Cukup di pondok, ngajar santri. Nanti kami backup untuk S1, S2, sampai seterusnya. Kalau bisa sampai S3, kita upayakan sampai. Masya Allah. Nah, itu. Ya, Jadi ya, ini ya. banyak sekali, Ustaz. Sudah nanti kalau semakin lama semakin keluar semua ini isi kepala saya ini. Cukup ini ditampung dulu, Ustaz. Cukup ini dulu Insya Allah. di Satu-satu, Ustaz. di Satu-satu. ya Insya Allah. dirilkan, Ya. Baik. diaktualkan, Ustaz. Insya Kemudian Allah. nanti kita evaluasi. Kita evaluasi lagi, Ustaz. Insya Allah. Eh, Insya Allah. Ya.
Ya, Satu makanya persatu, saya Ustaz. bilang saya butuh banyak senjata, Ustaz. Senjata ke kampus, ke sekolah, ke masjid, ke pondok pesantren dan seterusnya sampai naik ke pemerintahan. Saya butuh Ya. senjatanya. Tinggal saya antarkan, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Udah siap ini Mas Heri, kayaknya Ustadz Ismail ini. Ya. Ya, Dari dulu Insya saya Allah nunggu, ya. Ustaz. Saya Insya Allah. nunggu-nunggu terus. Insya Mana Allah. ini? Kapan ini? Ya. Ya, saya Karena pancing di grup, ya hanya sedikit yang terpancing. ya. Ya, itu tadi memang Itu, Ustaz. apa perlu dibuat ini semacam gathering bersama-sama gitu kan ya, saling mengenal gitu kan ya. Ya, ya. Untuk masing-masing ini karena biasa ya qadarullah ini kan masih baru-baru semua Ustadz. Jadi sepertinya masih saling menunggu gitu kan ya. Intip Ya, mengintip ya. gitu kan ya. Ya, Kira-kira strateginya apa gitu kan masing-masing. Jadi memang harus dibuatkan apa sesi yang insya Allah nanti mungkin Anda bisa masuk juga gitu di salah satu sesi kita saling kenalan profil dari masing-masing rekruter gitu kan ya atau IPC ya, ya. jadi semakin mengeratkan lah. Jadi pasarnya bisa dibagi-bagi dan bisa kerjasama insya Allah gitu kan ya. Ya. Insya Allah Ustaz. Ya. Ya, Syukran Ustaz. intinya Masya itu Allah. di grup juga sudah saya pancing, saya buatkan landing page-nya. Hanya Ya, satu dua orang saja yang termotivasi. Saya betul bilang Ustaz. ini yang lain sudah gimana ya? Mungkin sudah nggak butuh lagi tools ini, nggak butuh lagi media ini. Mungkin sudah jago semua closing ini. Kita ini sudah mau niatnya mau bantu tapi nggak direspon. Oh, sudahlah. Ya, ya. Belum Ustaz, masih belum hangat nih karena masih baru semua. Ya, Jadi makanya perlu dihangatkan insya Allah. Ya jazakumullah khairan. ya, Antum udah ini ya, udah menghangatkan suasana gitu kan ya dengan chat-chatnya gitu kan ya. Yang ya jangan sampai menyerah gitu kan ya. Ini balasannya ya, nanti catatannya di akhirat ya, bukan di dunia gitu. Insya Allah, insya Allah. ya. Gitu. Ya, syukuran Eh, Ustaz. apaan ya? Kayaknya masih mau lanjut tapi kita acukan dulu, Ustaz. Ini sudah mau jam 12 di sini. Baik, baik. Iya, makanya Nggak antum udah terasa ini masuk sudah dulu kurang di lebih sini. 2 jam, Ustaz. Betul, Kurang lebih ya. 2 jam di sini. Ya, ya. Tapi insya Allah manfaat Ustaz. Insya Allah dua Salah jam ya. kita Terus apa? kalau saya bicara hal-hal positif, biasa saya lupa waktu, Ustaz. Pernah ada teman itu dari Bali, sudah kebetulan itu waktu, ya seperti tadi malam ronda saya ronda malam Mahat. Jadi ronda di kompleks pondok. Itu dia nelpon, atau saya nelpon. Terus saya ngomong-ngomong sampai jam kurang lebih jam 2. Dari jam berapa? Jam 11 kan. Saya bilang kalau saya tidak diingatkan waktu bicara hal-hal begini, biasa lupa waktu. Apalagi sekarang ini tugasnya saya begadang memang. Karena ronda, jadi kalau Bapak tidak ingatkan saya, mohon maaf Banyak saya banget. lupa waktu. Tapi kalau bicara Keren. hal yang tidak kurang bermanfaat, ya sudah, saya ngantuk, biar lagi ronda. Betul. Tapi insya Allah manfaat dan banyak sekali memang yang bisa Ya, kita semoga ungkap gitu dimudahkan ya semua, Ustaz. di Iya. ini. Ya semoga Allah mudahkan ikhtiar kita dan mudah-mudahan kolaborasi ini juga apa bisa membawa manfaat buat semuanya insya Allah gitu Ustaz. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu Ustaz. Ya, Izin. Mas Ya. Erik, tolong nanti di tag nomor saya di grup, Mas, supaya Oh saya iya, bisa set nomornya. ya ini kayaknya harus di screenshot dulu Mas Heri gitu kan ya kita. Sudah direkam barangkali? Enggak. Ya Oh, sudah ada sudah rekamannya. direkam. Ya, mungkin bisa Ah, eh, mau di Sudah, screenshot Mas. sudah di screenshot, sudah direkam, alhamdulillah. Oh udah screenshot sudah Masya rekam. Allah. Ini Masya Allah gitu Mas ya. ini Masya Allah. diam-diam tapi terus beraksi Waduh, beliau kalau rekamannya. beliau kalau dikasih kesempatan ngomong kayak antum mas gitu. Oh Mas Heri. gitu, Masya Allah. Ya Ya Ustadz, nanti jadi kita lanjut lagi ngomong khusus. Kita Insya Allah. lanjut lagi ngomong khusus, Mas Ya, Eri. Ya, ya. ini kan perdana ini. Insya Allah. Masih hal banyak hal yang mau dibahas nanti nih. Banyak Insya Persoalan Allah. teknis dan seterusnya. Insya Allah Banyak ya ini Mas Heri yang harus mudah-mudahan bisa diwujudkan apa yang kita bicarakan hari ini dan mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, Allah ridai apa yang kita rencanakan, niatnya kita bagaimana membantu saudara-saudara kita, memberikan solusi buat mereka dan ya terakhir sekali karena ada beberapa pertanyaan Mas, baru saya ingat lagi tadi saya ingat baru teringat kembali. Terkait masalah beasiswa ini. Ada yang bertanya, apakah ini betul ADMI memberikan program beasiswa? Nah, karena kan sebelumnya sudah ada IMEX keluar, sudah kita berikan beasiswa. Meskipun itu tidak 100%, itu kita bahasanya dari kampus, beasiswa,
tetapi itu bahasa marketingnya. Tetapi intinya adalah subsidi, potongan 90%. Tapi kalau saya hitung-hitung karena ada pendaftaran masuk dan seterusnya, itu kurang lebih sama biayanya. 10%-nya itu kuliah normal di AIU. Nah, bagaimana lagi kalau AIU bisa memberikan beasiswa full gratis misalnya, atau 50% misalnya. Tentu jauh lebih mudah lagi, memudahkan lagi. Kenapa? Karena yang sebelumnya 90% potongannya, tapi 10%-nya ini kurang lebih sama dengan di AIU. Nah, kalau AIU yang 10% didiskon lagi misalnya, 50%-nya misalnya, atau mungkin ada ketentuan kriteria tertentu diberikan 100% beasiswa. Nah, itu yang nanti kami berikan pemantik di ADMI. Khusus misalnya, karena kan kemarin kan berjalan itu eventnya Dr. Sakir, itu yang ikut di kegiatannya, di daurahnya, itu 3 orang setiap kabupaten. Begitu, Ustaz. 3 orang setiap kota. Ya, setiap kabupaten kota. Tiga Ya, orang, gratis beasiswa. Nah, ya. kalau itu formatnya diramu, masuk di ADMI, kira-kira bisa nggak diperlakukan? Khusus anggota ADMI misalnya, khusus yang terhubung ADMI, kita ada program beasiswa full gratis, ketentuannya begini, begini, begini. Nah, Insya Allah itu kita akan itu bahas nanti Ustaz. coba Betul, diramu, betul, Ustaz. Coba betul, dirancang. betul. Ya, eh ya intinya tidak merugikan Ayu dan tidak merugikan betul, ADMI. betul, betul. Karena memang Begitu, Ustaz. ada perhitungannya berkaitan dengan Iya, iya. beasiswa. Insya Nah, Allah, Insya Allah. Itu Nanti kalau saya misalnya tunggu kita untuk bisa update lebih berikutnya, konkret. Ustaz. Betul, betul. Ya. Update berikutnya. Tapi yang tadi kita bahas itu dioptimalkan dulu. Nanti saya sampaikan, insya Allah kalau tetap bersabar di ADMI, tetap tenang. Nanti kami akan update selanjutnya. Kira-kira Insya begitu. Allah, Jadi Insya supaya Allah. mereka, wah, semakin mantap ini ADMI misalnya. Kita ada peluang. Nah, itu dibuat mereka semakin betah di situ. Kenapa? Tertarik Karena jadi. ada yang dicari. Nah, itu tadi masalahnya dia tunggu solusinya di situ. Karena pasar ini kita harus cari masalahnya dulu. Betul, Kalau mau betul, berhasil kita punya produk, jualan, jasa fisik, kita harus cari masalahnya dulu. Apa masalahnya di sana? Nah, betul, kalau tahu masalahnya, nah kita datangkan solusinya. Mau betul. tidak mau, pasti dan pasti dia ambil sama kita. Dan dia ingat terus kita. Oh, Insya sebab di ADMI kami dapat solusi begini. Apa sih yang saya tidak bisa berikan kontribusi di ADMI? Karena saya dapat solusi di sana. Apa sih yang Betul. tidak bisa saya dapat berikan ke Ayu? Karena saya dapat solusi di sana. Ya, Kan ya, ya. begitu, Ustaz. Betul, betul. Ya. Intinya adalah kita menyelesaikan masalah umat, kan gitu ya. Insya Allah, gitu Iya, kan ya. insya Allah, Ustaz. Ya, pelan-pelan nanti Baik. Nah, ini bertahap. bisa panjang. Artinya bertahap ini ya seperti yang tuh bilang ini yang pertama gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga silaturahim Mm-mm. seperti ini berlanjut dan apa semakin mempererat apa APMI dan IOU untuk kemaslahatan umat insya Allah gitu Ustaz ya. Ya, Baik, izin mengakhiri kalau gitu Ustaz. ya Syukran cukup jazakumullah ya. khair atas Ya, waktunya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami, Ustaz.